Bab 541 Orang bodoh atau penipu. 2. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak seorang pun mengira Archie akan melewati angka 200 dalam 2 menit, tetapi itu mungkin saja jika seseorang menghabiskan ki mereka. Akan tetapi, ketika ia memasuki level radiasi 3 titik, kecepatannya akan berkurang bersama ki-nya sebelum radiasi itu mengelilinginya. Namun, bukan hanya kecepatannya yang tetap sama, tetapi seringai di wajahnya tidak pernah hilang. Rasanya seperti ia sedang mendaki. Ketika ia hampir mengejar kelompok terdepan tanpa berkeringat, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ragu, apakah ia menggunakan harta karun bermutu tinggi. Semua orang menatap pengawas dengan ragu. Mereka semua menginginkan jawaban untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini menyadarkan iblis berkulit perunggu gelap itu dari linglungnya. Ia juga merasa Archie menggunakan semacam harta karun. Namun ketika ia memikirkan para pemeriksa utama yang mengawasi ujian, ia tahu mustahil untuk lolos dari deteksi mereka atau formasi kecuali seseorang menggunakan harta karun penyembunyian tingkat 7 yang hampir mustahil. Karena di atas tingkat 6, harta karun ditangani secara pribadi oleh tokoh-tokoh tingkat Adipati Iblis Agung. Terlebih lagi, harta karun itu cukup istimewa karena hanya bisa digunakan oleh setidaknya seorang ahli alam kesadaran hukum semu. Jadi, Archie adalah seorang kultivator inti sungai berlian yang tidak memiliki sarana untuk menggunakannya bahkan jika seseorang meminjamkannya atau dia memiliki batu ki kelas 7 yang sangat berharga di Royal Dimension. Jangan meragukan kredibilitas ujian itu. Tidak seorang pun bisa menipu di sini, dan jika ada yang menuduh lagi, aku harus meminta semua orang untuk pergi. Dia menjawab dengan dingin sebelum mengalihkan fokusnya ke Archie. Dia tiba-tiba memikirkan tentang apa yang Archie tanyakan sebelum dia masuk, dan hatinya bergetar, apakah dia berpura-pura bodoh sebelumnya. Banyak yang memiliki pemikiran yang sama, tetapi itu masih harus dilihat, karena Archie masih setengah jalan. Pada saat ini, iblis lain dari klan Adipati Agung melihat Archie melewati mereka, dan dia bahkan melambaikan tangan kepada mereka dengan senyum ramah yang membuat mereka tercengang. "Ha dia, bagaimana?" Seseorang berseru ketika mengidentifikasi siapa iblis ini. "No, LB, Ed. Sepupu, kenapa kamu sangat lambat?" Lukas, yang sedang fokus menjaga ki-nya, mendengar suara riang namun menghina dari belakang dan hampir tak terkendali. Kemudian Archie muncul di sampingnya sambil tersenyum. "Ada apa?" Itu membuat Lukas tercengang sebelum dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Kamu menipuku lagi." Archie tidak menjawab dan hanya tersenyum. Dia terus berlari dengan kecepatan ini. Pada saat ini, Nancy melihat Archie muncul di sampingnya seperti hantu dan berteriak, "Kakakmu." Dia jelas ingat dia menanamkan racun yang tidak dapat dilacak di tangan Archie yang seharusnya menyusup ke kulitnya dan kemudian meridian, menyebabkan penyimpangan ki dalam waktu 30 menit. Dia mendengar tentang Archie dari ibunya, dan dia menyuruhnya untuk menyingkirkan bocah kecil itu jika dia punya kesempatan. Tapi dia tidak pernah mengira akan semudah itu. Tapi sekarang, sepertinya Archie tidak terpengaruh oleh pesona atau racunnya, yang membuatnya merasa takut pada iblis muda yang tersenyum ini yang tampak tidak berbahaya. "Jangan lupa taruhan kita, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup dan kemudian menambahkanmu ke dalam koleksi kulit cantikku, oke?" Archie tersenyum ramah seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang sepele, tetapi Nancy merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, dan dia bahkan ingin melarikan diri sekarang juga. Orang ini sama sekali tidak bodoh, dia adalah penipu yang jahat, dan sekarang dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, kecepatan Archie tiba-tiba meningkat sementara senyum bodohnya menghilang dari wajahnya, dan berubah menjadi dingin, dan dia meninggalkan Nancy yang agak takut di belakang. Segera, dia melewati Hugo, Bobby, dan Charles tanpa mengejek mereka atau mengatakan apapun, seolah-olah dia tidak tertarik pada mereka atau mereka tidak sepadan dengan waktunya. Wajah Charles yang tanpa ekspresi akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Archie mempercepat langkahnya, bahkan setelah memberi mereka keunggulan setengah jam. Dia adalah orang yang sangat sombong, dan dia suka bersaing dengan orang lain. Dia tidak pernah mengira seseorang seperti Archie akan membangkitkan semangat juangnya begitu cepat dalam kontes ini. Tanpa peduli tentang apapun, dia juga berhenti menyimpan ki-nya dan mengejar Archie. "Hahaha, bocah itu bahkan membuat ayahnya khawatir sesaat. Aku akan menghajarnya begitu aku melihatnya." Harvey tiba-tiba tertawa terbahak-bahak,
sama sekali berbeda dari dirinya yang muram beberapa saat yang lalu. Ketika dia melihat putranya melewati semua orang dalam hitungan menit tanpa terpengaruh oleh radiasi atau kelelahan Qi dan mengejek bocah-bocah sombong itu dalam prosesnya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Tetapi dia senang dia tidak bermimpi, dan kecemasannya berubah menjadi kebanggaan ketika dia melihat putranya berada di paling depan. Bocah itu benar-benar menjadi penipu dengan bertahun-tahun berbohong. Bahkan aku tidak bisa membedakan kapan dia berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Yah, aku tidak perlu khawatir dia ditipu oleh orang lain. Harvey merasa senang. Finlay dan Black Duke, di sisi lain, memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka ketika mereka melihat Archie berpura-pura selama ini. Lebih jauh lagi, dia telah memberikan handicap setengah jam kepada semua orang, yang berarti sejak awal, dia tidak pernah menganggap siapapun sebagai lawannya dan yakin akan memenangkan tempat pertama. Orang seperti ini sangat berbahaya, dan sulit disingkirkan. Sepertinya Charles telah menemukan lawannya tahun ini. Ash Duke berkomentar dengan penuh arti, tetapi matanya agak sedih, ini merepotkan. Pada saat ini, Archie akhirnya melintasi medan radiasi 3 titik dan memasuki medan radiasi 4 titik, dan tak lama kemudian Charles mengikutinya. Namun, ekspresi Charles agak pucat dan semakin pucat saat merasakan radiasi bintang 4 dan dengan cepat melambat. Namun tidak seperti dirinya, Archie masih mempertahankan kecepatannya tanpa berkeringat. Seberapa banyak Qi yang dimilikinya dan kemauannya bahkan lebih konyol lagi. Namun itu tetap tidak masuk akal, karena radiasi bela diri setidaknya memengaruhi tubuhnya. Mungkinkah dia sudah membentuk tubuh tingkat 5? Pikirnya dengan ekspresi muram. Archie adalah seorang kultivator jiwa, jadi radiasi jiwa yang tidak terpengaruh olehnya masih bisa dipahami, tetapi bagaimana dengan radiasi bela diri? Kecuali jika dia memiliki tubuh iblis tingkat 5, tetapi tekanan ini setidaknya akan memperlambatnya. Meskipun demikian, tidak pernah terdengar iblis memiliki tubuh tingkat 5 di alam inti sungai karena rasa sakit dan potensi obat tingkat 5 cukup untuk mencabik-cabik seorang kultivator inti sungai kecuali mereka adalah orang gila yang tidak memiliki emosi. Kedua mata pengawas itu juga menyipit saat melihat Archie masih bergerak tanpa hambatan di medan radiasi 4 titik. Itu hanya terjadi ribuan tahun yang lalu ketika seorang jenius tak tertandingi dari keluarga kekaisaran muncul. Pada saat ini, keempat iblis tua itu menatap Archie di dalam proyeksi kolam dengan mata berbinar. Sepertinya kita memiliki yang menarik tahun ini. Seorang iblis tua dengan kulit keemasan dan garis-garis hitam seperti harimau berkomentar dengan penuh minat. Hanya iblis dengan sedikit kemauan keras. Dia bukan benih yang tak tertandingi. Seorang iblis hitam tua yang tingginya hanya 2 kaki, yang merupakan pemandangan yang cukup langka di antara para iblis, berbicara dengan dingin. Tetapi kemauan keras adalah kunci untuk jalur jiwa, Im tua. Bagaimana kalau membiarkan bocah nakal ini memasuki rumah pejuang jiwaku? Dia adalah iblis jiwa kehidupan, dan dari catatannya, dia licik. Pada saat ini, iblis berkulit putih dengan tanduk emas dan simbol rune hitam aneh di bawah mata kirinya mengusulkan. Hehe, Saudara Ampersand, bukankah terlalu cepat bagi kita untuk membagi murid baru? Kita tunggu saja sebelum dia lulus ujian terakhir. Selain itu, bocah ini memiliki daya tahan yang tidak biasa terhadap radiasi, cadangan Qi yang besar, dan pikiran yang nakal. Dia akan berkembang di rumah pembunuh jiwaku. Seorang iblis jangkung dengan mata kosong seperti hantu dan kulit hitam legam tersenyum penuh arti. Jika diperhatikan dengan saksama, tidak ada apapun di mulutnya, dan mulutnya benar-benar hitam pekat. Ampersand hanya melirik iblis hantu ini dan tanpa emosi menatap Archie, yang telah melintasi medan radiasi 5 titik dan masih tampak sama. Yah, seperti yang dikatakan Saudara Bodah, itu masih tergantung pada siswa rumah mana yang akan dia pilih setelah lulus ujian masuk. Jangan memaksakan pilihan pada mereka. Kedua iblis itu tetap diam. Mereka tahu Archie tidak cocok untuk rumah mereka karena dia adalah seorang pembudidaya jiwa, jadi mereka hanya bisa membiarkan kedua setan tua ini bertarung untuknya. Namun masih harus dilihat apakah ia dapat melewati ujian terakhir. Pada saat ini, Archie akhirnya melewati penghalang tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun, dan keempat iblis itu memandang dengan cahaya yang berbeda di mata iblis mereka. Jika kita menghitung waktu masing-masing, ia berhasil melewati jalur iblis. Itu rekor baru, dan lebih sulit dipecahkan daripada yang lama. Namun jika kita menghitung waktu dari awal hingga akhir,
rekor itu tidak terpecahkan, yang juga tidak akan memberikan poin kerajaan apapun. Ampersand tanpa ekspresi menatap ketiganya. Mari kita pilih ini. Saya mengakui rekor baru ini. S menatap gerbang iblis yang kini hanya berjarak 100 meter darinya dengan tatapan penuh arti. Ia bisa merasakan perasaan mengerikan dari kabut di dalam. Jika aku mencoba masuk dengan cara lain, aku mungkin telah terdeteksi. Tempat ini tidak sederhana, dan misi ini akan menjadi misi yang mematikan jika aku bertindak gegabah, renungnya serius. Sekarang setelah aku menunjukkan ketahananku yang tidak biasa terhadap radiasi dan cadangan Ki yang besar, mereka mungkin mulai mengamatiku. Namun, itu tidak cukup untuk menarik perhatian kepala sekolah. Hanya ujian terakhir yang tersisa, dan itu selalu acak setiap tahun. Aku hanya perlu lulus pada awalnya, dan ini seharusnya cukup untuk masuk ke buku bagus seorang petinggi. Adapun iblis wanita itu, dia membuat segalanya lebih mudah dengan mendekatiku dan memberiku kesempatan untuk bertindak dan... S tersenyum licik saat dia melihat ke sisi lain. Dia bisa melihat iblis masih berjuang di medan radiasi 3 titik sementara Charles masih jauh dari titik tengah di medan radiasi 4 titik. Namun, fokus penonton tertuju pada Archie saat mereka menatapnya dengan tak percaya karena ia melewati seluruh lapangan terlalu cepat, dan itu mungkin rekor baru. Namun masih harus dilihat apakah institut mengakui rekornya karena ia membuang waktu setengah jam. Meskipun demikian, di mata semua orang, Archie sudah menjadi pemuda yang menakutkan dan memiliki peluang tertinggi untuk masuk ke institut. Kau memiliki putra yang baik, Runic Duke. Darkfire Duke, memberi selamat tanpa ekspresi saat ini. Harvey tersenyum puas saat ia melihat putranya berdiri sendirian di titik akhir. Ia mengangguk, benar, ia akhirnya mengerti mengapa Archie begitu percaya diri dalam melewati dan mengalahkan Lucas. Ia masih menyembunyikan kehebatannya yang sebenarnya. Namun, dari mana ia mendapatkan teknik penyempurnaan tubuh tingkat 5? Klan utama tidak akan pernah memberikannya kepada Archie, dan ia juga membutuhkan seorang alkemis tingkat 5. Atau ia lulus ujian ini dengan tekad dan ki yang kuat. Aku harus bertanya pada bocah itu, pikir Harvey. Dia tahu teknik penyempurnaan tubuh kelas 5 dan kelas 6 ada di tangan Life Grandi Menduke, dan dia tidak akan memberikannya tanpa alasan yang bagus, atau setidaknya dia tidak akan memberikannya kepada Archie. Itu sebabnya dia tidak percaya Archie memiliki tubuh kelas 5. Dia ingat dengan jelas Archie hanya mengolah tubuh kelas 1 dan kemudian tidak pernah menyentuh teknik penyempurnaan tubuh. Karena dia takut sakit, dan dia juga tidak pernah mendorongnya karena itu akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya jika dipaksakan. Tapi dia tidak yakin lagi, perpustakaan tersembunyi tempat semua teknik dan keterampilan berharga dari Runic Soul Clan terbuka untuk Archie, dan dia bisa mempelajari apa saja. Finlay juga tampak muram saat ini. Dia tidak pernah mengira Archie telah menyembunyikan dirinya sedalam ini, dan dari penampilannya, jelas Lucas bukan tandingannya. Jika dia memasuki Royal Demon Institute sekarang, bahkan jika klan utama menganggap Archie sebagai duri dan ancaman, mereka tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Hanya dari dalam mereka bisa melakukan sesuatu. Tetapi dengan penampilannya yang mencengangkan, dia mungkin juga menarik perhatian seorang kepala asrama dan menjadi murid pribadinya. Begitu itu terjadi, bahaya yang bisa mereka lakukan pada Archie akan menjadi sangat kecil. Ini buruk. Dia mengerutkan kening dengan muram saat niat membunuh muncul di matanya. Anjing tua, jangan pernah pikirkan itu lagi. Tunggu saja dengan sabar untuk kompetisi peringkat keluarga berikutnya. Mari kita lihat siapa yang bisa mempertahankan posisi keluarga nomor 1 mereka lagi. Harvey menyatakan dengan dingin sambil melotot ke Finlay. Dia bisa merasakan niat membunuh, tetapi dia tidak khawatir lagi. Setelah Archie memasuki institut, Finlay tidak bisa berbuat apa-apa selain menarik rambutnya dengan frustrasi. Sebaliknya, dia seharusnya khawatir tentang Lucas, yang merupakan target Archie, dan dia mungkin tidak akan berhasil masuk ke institut. Finlay menatap Harvey dengan dingin, masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Yang lain mendengarkan mereka tetapi tetap diam. Mereka juga memiliki persaingan yang sama di klan mereka, dan persaingannya sangat ketat. Persaingan antara klan adipati dari 4 suku iblis agung sama sekali tidak jarang terjadi. Satu-satunya yang tidak senang dengan situasi ini adalah iblis kayu beracun, terutama adipati hitam. Dia sengaja ingin membuat Archie menderita sehingga dia bisa menagih hutang lama dari Harvey, tetapi dia tidak pernah menyangka Archie bahkan lebih sulit dihadapi daripada Harvey.
Setidaknya Harvey masih bisa diprediksi, tetapi Archie tampak dapat diprediksi, tetapi sebenarnya tidak, dan ini akan memaksa yang lain untuk berpikir apakah mereka bisa melihatnya atau tidak. Sekarang Nancy telah memprovokasi dia, dan sepertinya dia sengaja membiarkannya melakukannya juga. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya jika Nancy tidak menepati janjinya. 1 jam berlalu, dan hampir semua peserta sekarang berada di dalam Mind Breaking Demonic Path, dan Charles baru saja memasuki medan radiasi 5 titik sementara yang lain di belakangnya masih berada di medan radiasi 4 titik. Semua orang mengerti betapa mengerikannya Mind Breaking Demonic Path dan mereka menatap iblis muda yang duduk di sisi lain dengan tenang dengan lebih gentar. Archie telah menyelesaikan tes ini seperti angin sepoi-sepoi, tetapi bukan itu masalahnya, dan ini juga membuktikan tidak ada yang salah dengan formasi tersebut, tetapi Archie terlalu tangguh. 2 jam lagi berlalu, dan hanya tersisa 2 jam sebelum waktu habis. Pada saat ini, Charles akhirnya melangkah keluar dengan ekspresi pucat di wajahnya yang dingin, tetapi tidak ada kegembiraan karena tampil sebagai yang kedua di matanya tetapi keterkejutan saat dia melihat Archie yang tanpa ekspresi. Meskipun dia tahu ada jurang pemisah antara dirinya dan Archie, jurang pemisah itu begitu besar sehingga dia bahkan tidak ingin mempercayainya. Harga dirinya sebagai pemuda yang luar biasa di klannya terluka. Namun dia tetap tidak mau mengakui kekalahan karena masih ada ujian terakhir. Meskipun Archie memiliki cadangan ki yang lebih besar dan ketahanan yang lebih terhadap radiasi, itu tidak berarti dia pandai bertarung juga. Charles mengangguk sebagai tanda terima kasih kepada Archie tanpa mengatakan sepatah kata pun dan duduk bersila beberapa meter darinya untuk memulihkan diri. S menatap Charles dengan penuh arti, klan iblis mimpi buruk terkenal dengan kemampuan pembunuhan mereka, dan Charles ini berasal dari klan adipati pertama mereka dan menyembunyikan kekuatan aslinya. Jadi, dia seharusnya memiliki pengetahuan inti mereka. Sekarang pikirannya sudah lelah, akan mudah untuk mendapatkan ingatannya. Itu mungkin berguna sebagai referensi, dan Noah dapat langsung mempelajarinya. Ada juga teknik pesona dan racun dari Paul yang tidak berguna bagiku, tetapi berguna bagi anggota keluarga. Sedangkan untuk Archie, dia memiliki pengetahuan inti tentang rune crafting klan jiwa rahasia hingga kelas 6. Haruskah aku membuat perpustakaan di rumah pencuri, dengan semua pengetahuan berguna yang kumiliki? S tak dapat menahan diri untuk berpikir sebelum menggunakan Soul Probe pada Charles. Dia sangat tertarik pada kemampuan yang berhubungan dengan jalur kegelapan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penggunaan di masa mendatang. Sedangkan untuk anggota keluarganya, mereka dapat menggunakannya secara langsung dan belajar lebih cepat, tetapi merupakan tugas yang sangat merepotkan untuk merekam ingatannya dalam sebuah teks. Namun, Gulungan Jat memberinya beberapa wawasan tentang hal ini karena dapat merekam pengetahuan secara langsung dari lautan pengetahuan, jadi dia memutuskan untuk mencari metode pembuatannya sebelum merekam ingatan penting ke dalam gulungan giok dan kemudian membuat perpustakaan di rumah pencuri. Mengenai metode formulasi gulungan giok yang hilang, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, dan seseorang hanya harus memiliki kemauan untuk menemukannya. Charles tidak tahu bahwa semua rahasia inti klannya dan ingatannya sedang dianeksasi oleh seseorang. S juga berencana untuk menyerap ingatan iblis api juga. Dengan cara ini, ia akan memiliki semua pengetahuan inti dari 4 klan iblis Adipati Agung, termasuk pengetahuan rahasia klan kayu beracun. Paul adalah keturunan langsung dari Adipati Iblis Agung, jadi ia secara alami memiliki lebih banyak pengetahuan dan rahasia inti klan kayu beracun daripada anggota keluarga seperti Harvey atau Adipati Ash. Seiring berjalannya waktu dan tenggat waktu semakin dekat, para iblis muda mulai panik, yang membuatnya semakin sulit untuk maju. Setelah Charles, sepupunya Bobby muncul, dan setelah menyapa Archie, ia duduk di belakang sepupunya untuk memulihkan diri. Anehnya, orang berikutnya yang muncul adalah Lucas dengan wajah pucat. Dia melemparkan pandangan penuh kebencian pada Archie sebelum dia mulai pulih. S menatap Lucas dengan penuh arti. Orang ini menyembunyikan sesuatu. Yang berikutnya adalah Hugo dengan ekspresi agak jelek saat dia melihat Lucas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan juga mengangguk pada Archie dan memilih tempat untuk beristirahat. Setelah 15 menit, Nancy muncul bersama 2 iblis kayu beracun lainnya. Sepertinya dia menunggu mereka sehingga mereka bisa keluar bersama. Dia takut pada Archie setelah bertemu dengannya dan mendengar kata-katanya yang mengerikan. Namun, Archie sama sekali mengabaikan 2 lainnya dan tersenyum dingin, yang membuat Nancy terperangah.
Di bawah tatapan tajam Archie, Nancy merasa gelisah sementara yang lain menatap mereka dengan geli. Semua orang ingin melihat apa yang akan Archie lakukan sekarang, dan tidak ada yang mengejeknya lagi karena taruhan yang dibuatnya dengan Nancy di awal. "Kurasa ini kemenanganku," kata Archie dengan senyum lembut sambil menatap Nancy. Nancy menahan kegelisahan di hatinya dan memaksakan senyum genit di wajah pucatnya. "Kakak, bagaimana kalau kau biarkan aku beristirahat dulu sebelum aku menjadi pacarmu?" Kinya hampir habis, dan dia juga merasakan beberapa efek radiasi. Dia tahu jika Archie memutuskan untuk melakukan trik apapun, dia tidak akan bisa membela diri. Lembaga tidak akan campur tangan dalam masalah ini selama Archie tidak ketahuan melakukan apapun, seperti yang dilakukannya. Sekarang, dia bahkan menyesal mendekati Archie dan bertaruh dengan orang menyimpang ini. Jika dia tahu Archie hanya berpura-pura bodoh untuk menjebaknya, dia tidak akan pernah membuka mulut liciknya. "Jika dia menggunakan serangan jiwa, aku akan menggunakan harta yang diberikan ibu kepadaku lalu mengeksposnya dan membuatnya tersingkir," pikirnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Archie hanya tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, aku tidak terburu-buru, tapi jangan biarkan aku menunggu lama atau kau akan tahu tentang koleksi kulit cantikku." Nancy merasa sedikit merinding ketika memikirkan apa yang dikatakan Archie ketika dia melewatinya, tetapi senyum di wajahnya tidak hilang, dan dia dengan cepat setuju, tentu saja, taruhan adalah taruhan. Setelah itu, dia duduk jauh dari Archie bersama dua iblis kayu beracun lainnya yang juga waspada terhadap Archie. Banyak yang mengira Archie merencanakan sesuatu lagi, tetapi mereka tidak tahu apa. Namun, mereka tahu Nancy akan menderita kali ini. Hampir semua dari mereka bersukacita atas nasib buruk iblis kayu beracun untuk memprovokasi orang yang cerdik itu. Biasanya, iblis kayu beracun yang memainkan trik kotor dan secara diam-diam menyerang orang lain, tetapi sekarang meja tiba-tiba berubah oleh iblis kehidupan. "Kuharap kau ingat apa yang kau katakan di awal ujian ini." Harvey tiba-tiba menatap Black Duke dengan senyum penuh kemenangan. Dulu, wanita jalang ini pernah mencoba merayunya di depan Ellie dan melontarkan banyak kebohongan yang mengakibatkan dia menghajar Black Duke habis-habisan, dan jika bukan karena jimat penyelamat nyawa, dia pasti sudah mati di tangannya hari itu. Meskipun begitu, kebencian dan dendam di antara keduanya masih ada. Namun dalam hal bermain trik, Black Duke jauh lebih unggul daripada Harvey sementara dia tidak akan pernah bertarung dengan Harvey karena dia jauh lebih kuat darinya, dia belajar dengan cara yang sulit. Kali ini tidak berbeda, dia hampir membalas dendamnya dengan menggunakan Archie, tetapi dia tidak pernah menyangka anaknya akan membalikkan keadaan semudah itu. Sekarang, dia akan melakukan hal yang sama seperti Black Duke dan memprovokasinya tanpa menahan diri. Black Duke berkata dengan dingin, "Jangan lupa ini adalah Royal Demon Institute. Jika si penyimpang kecil itu melakukan tindakan yang melanggar aturan, kaulah yang akan menangis." Pertama kali, Harvey tersenyum mengejek. Apakah kau masih berpikir bocahku lebih rendah dari pelacur kecilmu dalam hal permainan pikiran? Jaga lidahmu." Black Duke menggertakkan giginya dan menahan keinginannya untuk menyerang Harvey. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Putri pelacur secara alami adalah pelacur." Harvey berkata dengan dingin tanpa menahan diri. Dia ingin dia menyerangnya di sini dan menanggung akibatnya. Black Duke merasa seperti dia terlalu mudah terprovokasi hari ini, sementara Harvey lebih terkendali dari masa lalu. Pada akhirnya, dia menutup telinganya dengan ki dan berpura-pura Harvey tidak ada. Harvey tidak keberatan dan hanya menunjukkan senyum kemenangan sebelum dia melirik Finlay dengan penuh arti. Finlay juga merasa cukup frustrasi, tetapi dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Waktu berlalu, dan ketika detik terakhir dari 6 jam berlalu, iblis berkulit perunggu gelap itu dengan dingin menyatakan, ujian jalur iblis telah mencapai kesimpulan, dan siapapun yang tidak berhasil menyeberang ke sisi lain telah gagal. Saat suaranya melemah, formasi abu-abu itu tiba-tiba mulai memudar sebelum area efektif kembali normal. Banyak iblis terengah-engah, dengan wajah pucat saat ini. Dari 3.000 kontestan, hanya 68 yang lulus ujian, yang tidak mengejutkan karena itu adalah acara normal dalam ujian masuk tahunan Institut Iblis Kerajaan. Bahkan ada kasus ketika tidak ada iblis yang lulus ujian kedua sama sekali. Mereka yang gagal silakan kembali dan mencoba tahun depan. Iblis berkulit ungu itu menyatakan dengan nada mencemooh, dan kemudian dia melihat ke sisi lain, adapun mereka yang lulus ujian ini,
kalian hanya punya waktu 1 jam sebelum ujian terakhir dimulai, apakah kalian pulih atau tidak? Para kontestan itu tidak berani mengabaikan masa tenggang ini, dan mereka dengan cepat pulih karena 1 jam cukup singkat. Bahkan para peserta dari 4 klan iblis agung itu tidak berbeda dan kurang memperhatikan. Es berpura-pura sedang bermeditasi, dan tidak melakukan gerakan apapun. Dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia tidak menghabiskan ki apapun saat melakukan aksi itu di awal, atau akan lebih konyol jika memiliki ki sebanyak ini. 1 jam berlalu dalam sekejap. Iblis berwajah perunggu gelap itu menatap semua orang dengan dingin sambil berdiri tepat di depan gerbang iblis dan berkata dengan keras, "Baiklah, berkumpul." Para iblis muda itu akhirnya membuka mata mereka dan dengan enggan berkumpul bersama. Ada 52 laki-laki dan 16 perempuan di antara kontestan ini. Ini adalah ujian terakhir, dan seperti setiap tahun, kita hanya memiliki 10 kursi yang terbuka untuk diperebutkan, tidak lebih, tidak kurang. Meskipun ada 10 kursi, sudah bertahun-tahun sejak ke-10 kursi itu terisi dalam ujian tahunan. Jadi, aku sarankan untuk mengerahkan seluruh kemampuanmu. Iblis berkulit ungu itu menyatakan. Iblis berkulit perunggu gelap itu mengangguk setuju dan berkata, "Sekarang, menuju ujian terakhir, yang akan acak seperti setiap tahun. Ujian tahun ini adalah Hunter Mania. Mereka benar-benar kejam karena mengadakan Hunter Mania tahun ini." Duke mendecak lidahnya dengan marah. Mungkin tidak ada satupun pemenang tahun ini. Ekspresi Darkfire Duke juga agak bingung. Harvey tidak berkomentar, tetapi sedikit kekhawatiran melintas di matanya saat dia melihat punggung Archie. Wajah para kontestan juga menjadi pucat karena mereka tahu apa itu Hunter Mania. Itu adalah salah satu tema ujian akhir tersulit dari Royal Demon Institute. Iblis berkulit ungu itu tersenyum dingin dan berkata, "Aku akan menjelaskan peraturan Hunter Mania, yang sangat sederhana. Semua orang di sini akan diberikan lencana pemburu khusus untuk dikenakan sepanjang waktu. Ingat, kalian tidak dapat melepaskannya atau menyembunyikannya, atau menyimpannya di tempat penyimpanan harta karun. Jika ada yang melanggar peraturan ini, mereka akan dieliminasi dari Hunter Mania." Petik 2. Setelah itu, kalian akan memasuki rawa berkabut di balik gerbang iblis, yang akan menjadi lokasi kalian untuk Hunter Mania. Yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan setidaknya 5 lencana pemburu lawan kalian untuk lulus ujian Hunter Mania. Mengenai cara mengumpulkannya, kurasa aku tidak perlu menyatakan yang sudah jelas, tetapi aku tetap akan memberitahumu, dengan cara apapun yang memungkinkan. Iblis berkulit ungu itu dengan dingin menyatakan, saat lencana itu meninggalkan diri kalian, kalian akan dieliminasi dari pertarungan untuk 10 kursi masuk. Namun, ini tidak berarti kalian akan benar-benar keluar dari Hunter Mania. Iblis berkulit perunggu itu berbicara pada saat ini, mereka yang kehilangan kualifikasi masuk mereka masih dapat merebut lencana pemburu orang lain dan juga membuat mereka kehilangan kualifikasi mereka. Sekarang, jika ada yang punya pertanyaan terkait ujian Hunter Mania, bicaralah. Semua orang menarik napas dalam-dalam karena Hunter Mania ini benar-benar kejam seperti yang digambarkan dalam legenda, dan dari banyak catatan, dalam setiap Hunter Mania, jarang ada yang lulus. Karena mereka yang kehilangan lencana bisa bersatu dan membuat yang lain kehilangan kualifikasi mereka sebagai tindakan balas dendam. Itu membuat acara ini kejam, dan semua iblis ini menyedihkan untuk menghadapinya tahun ini. Pada saat ini, sebuah tangan terangkat, dan itu tidak lain adalah Archie, yang memiliki senyum ramah di wajahnya, tidak seperti orang lain, seolah-olah dia tidak takut dengan ujian ini. Ekspresi iblis berkulit ungu itu sedikit melembut saat dia melihat itu adalah Archie. Dia tidak lagi menunduk menatapnya. Dia mengangguk, "Bicaralah." Archie mengangguk dan bertanya dengan sopan, "Apakah membunuh diperbolehkan?" Wajah semua orang berubah pucat dan menatap Archie, yang masih tersenyum, dan merasa orang ini benar-benar punya bakat untuk mengaduk-aduk orang lain. Mata iblis berkulit ungu itu sedikit menyipit, dia menjawab, "Jika pihak lain keras kepala dan tidak menyerahkan lencana pemburu mereka, maka pembunuhan yang tidak disengaja tidak akan melanggar aturan pertama ujian masuk. Tetapi jika seseorang menyerah atau menyerahkan lencana pemburu mereka dengan damai dan Anda masih memberikan pukulan mematikan atau mencoba membunuh mereka, itu akan melanggar aturan pertama." Archie mengangguk mengerti sebelum dia menanyakan sesuatu. "Bagaimana jika kita membunuh seseorang sebelum mereka bahkan bisa berbicara atau bereaksi?" "Maksudku, dengan satu pukulan atau serangan diam-diam."
Bagaimana jika kita membunuh seseorang sebelum dia sempat berbicara? Maksudku, dengan satu pukulan atau serangan diam-diam. Jangan salah paham, tetapi jika kita menyatakan kehadiran kita sebelumnya, itu akan membuat pihak lain waspada, dan mereka tentu saja akan bertarung, lalu menyerahkan lencana mereka dengan damai. Lebih jauh lagi, jika pihak lain kuat, maka serangan diam-diam akan menjadi metode yang paling jelas dan praktis. Kemudian, jika seseorang mati karena serangan diam-diam itu atau seseorang cukup lemah untuk tidak menerima satu serangan pun, mereka akan mati pada saat itu juga. Selain itu, karena yang kalah masih bisa bergabung dalam keributan dan melenyapkanku dengan bergabung dengan pecundang lainnya, aku tidak akan ragu untuk membunuh mereka saat aku mendapat kesempatan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berteriak menyerah. Itu pilihan yang jauh lebih baik daripada meninggalkan bahaya seperti itu, benar, semuanya. Archie menatap semua orang sambil tersenyum saat dia menanyakan hal yang sudah jelas. Tetapi semua orang tidak memiliki senyumnya. Mereka semua menatap Archie dengan tatapan tidak bersahabat dan jauh. Orang ini hanya mengatakan bahwa dia membunuh mereka saat dia punya kesempatan dan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Putramu memang berani, Runic Duke, tapi aku suka gayanya. Darkfire Duke berkata sambil tersenyum. Petik 2. Dia hanya mengatakan fakta. Kita mungkin melakukan hal yang sama dalam skenario seperti itu. Membunuh bahaya tersembunyi itu lebih efektif daripada membiarkan mereka hidup dan menunggu mereka kembali untuk membalas dendam. Tapi dia juga menjadikan dirinya sendiri target. Keberanian Archie juga membuat Duke terkesan. Mungkin itu rencananya. Akan jauh lebih mudah jika orang lain mendatanginya daripada menemukan mereka di rawa berkabut. Atau dia hanya menakut-nakuti semua orang, jadi mereka menghindari konflik dengannya atau menyerahkan lencana mereka karena takut mati. Tapi sulit untuk mengintimidasi semua orang dengan beberapa kata. Poisonwood Demon mencibir. Harvey tidak membalas dan hanya berkata, tapi orang yang mengatakan ini adalah seseorang yang baru saja memecahkan rekor, jadi itu mungkin ada pengaruhnya. Iblis berkulit ungu itu menatap Archie dengan tatapan yang agak aneh saat dia berkata, aku sudah mengatakan bagianku. Selama kamu membunuh seseorang yang ingin menyerah, kamu akan melanggar aturan pertama. Tetapi jika seseorang menyerah dan ingin membalas dendam padamu, maka masih bisa diperdebatkan untuk melihatnya dengan cara lain. Aku harap ini akan menjawab pertanyaan tentang pembunuhan. Ada yang punya pertanyaan? Bobby tiba-tiba bertanya, kamu bilang saat kita melepas lencana kita akan dieliminasi. Bagaimana jika tidak ada yang melenyapkan kita tetapi kita melepas lencana kita dan membuangnya atau menyembunyikannya di suatu tempat, atau bahkan menghancurkannya? Apakah itu akan dianggap sebagai eliminasi normal dan lencana tersembunyi itu juga dihitung sebagai poin atau jika kita menghancurkannya, itu akan tetap memengaruhi kumpulan poin total? Iblis berkulit ungu itu tersenyum, pertanyaan yang menarik. Jika kau melepaskan lencanamu atas kemauanmu sendiri, lalu menyembunyikannya di suatu tempat, kau akan tetap dianggap sebagai eliminasi normal tanpa melanggar aturan apapun. Tetapi jika seorang kontestan dengan lencana utuh menemukan lencana itu akan tetap memberi mereka poin. Mengenai penghancurannya, itu secara alami akan mengurangi jumlah total lencana pemburu dan tidak seorang pun dapat mengambilnya setelahnya. Semua orang saling memandang dengan pikiran yang berbeda, dan beberapa mengerutkan kening. Menurut iblis ini, jika mereka semua menghancurkan lencana mereka, maka tidak seorang pun dapat lulus ujian tahun ini. Sementara jika mereka menghancurkan lencana mereka setelah dipukuli oleh seseorang dan sebelum mereka mengambilnya dan kemudian menyerah, itu juga berarti mereka akan mengurangi peluang orang lain untuk lulus ujian. Namun, ketika pikiran-pikiran ini muncul di benak mereka semua menatap Archie, yang tersenyum lebih dalam saat ini. Mereka semua tiba-tiba merasa merinding karena sekarang semua orang akan saling membunuh karena mereka tidak akan mengambil kesempatan untuk membiarkan orang lain menghancurkan lencana mereka. Apakah dia meramalkan semua ini? Mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Namun satu hal yang pasti, sekarang ujian ini jauh lebih berbahaya, dan melarikan diri dengan nyawa mereka akan lebih sulit jika mereka melakukan kesalahan atau tidak menyerah tepat waktu. Namun, tidak ada yang mau mundur setelah sampai sejauh ini. Setelah itu, tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan, tetapi semua orang lebih waspada terhadap yang lain. Terutama iblis dari klan, iblis agung yang lulus ujian terlebih dahulu. Baiklah, karena tidak ada yang punya pertanyaan lagi, mari kita mulai Hunter Mania.
Ujian ini akan berlangsung selama 10 hari. Sekarang, aku akan menyerahkan lencana pemburu kepada semua orang, dan setelah itu kalian boleh memasuki gerbang iblis di belakangku, dan kalian semua akan muncul di rawa berkabut. Agar adil dan menarik, setelah kalian mendapatkan lencana, kalian akan diberi waktu 1 jam. Dalam 1 jam ini, tidak ada yang bisa menyerang kalian atau merebut lencana kalian. Iblis berkulit perunggu gelap itu menyatakan. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan banyak garis melesat ke arah dada para kontestan. Setelah itu, lencana segitiga hitam dengan reruntuhan emas yang bersinar muncul di jubah semua orang. Itu adalah lencana pemburu, namun, belum ada yang mencoba melepaskannya. Gerbang iblis terbuka, sebuah suara yang kuat bergema di sekitar saat ini. Kabut tebal yang mengelilingi gerbang iblis tiba-tiba berubah menjadi hijau saat ini. Pergilah. Sekarang 1 jam telah dimulai. Iblis berkulit ungu itu dengan sungguh-sungguh menyatakan. Tidak ada yang ragu lagi, dan mereka dengan cepat menuju gerbang iblis Royal Demon Institute. Es tidak mencoba pamer lagi dan juga memasuki kabut hijau, yang tidak memberinya perasaan yang lebih mengkhawatirkan. Dia bisa merasakan kabut ini adalah semacam formasi yang mengubah lokasi, dan gerbang iblis ini mungkin lebih luar biasa dari yang dia kira. Setelah melewati kabut hijau, dia tiba-tiba melangkah ke dalam cairan dan ketika dia melihat sekeliling, dia berada di tengah rawa yang luas bersama semua orang. Kabut hijau muda juga memenuhi udara. Kabut ini juga beracun, tetapi tidak cukup untuk memengaruhi pembudidaya inti sungai seperti para peserta. Semua orang terlebih dahulu mengaktifkan harta karun sebelum mereka semua berlari ke arah yang berbeda tanpa henti. Mereka semua ingin bersembunyi dan menemukan lokasi yang berbeda sebelum perburuan dimulai. Tidak ada yang ingin tetap dekat dengan siapapun karena semua orang adalah musuh. Es tersenyum, melihat semua orang berhamburan ke arah yang berbeda. Dia juga mengeluarkan jubah penyembunyian tingkat 4 dan melakukan seperti yang dilakukan semua orang. Dia tidak ingin menggunakan siluman tanpa hati, jika tidak harus di sini, atau itu mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Meskipun dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa dia membangkitkan kemampuan siluman ini dengan tubuh kelas tingginya, sebagai iblis jiwa kehidupan, dia tahu tidak mungkin untuk membangkitkan kemampuan tipe siluman. Elemen bawaan suku iblis kehidupan semuanya terkait dengan kehidupan dan alam, dan sangat sedikit iblis kehidupan yang memiliki elemen lain selain kategori ini. Elemen arci adalah kayu jiwa, dan es menggunakan elemen tanah jiwanya untuk menampilkan elemen kayu jiwa karena warnanya sama. Selama seseorang tidak memperhatikan struktur ki-nya, tidak seorang pun akan tahu elemen aslinya. Bahkan Harvey tidak curiga, P1 is visit TN0 V1B in NT. Tetapi jika seseorang menanyainya, dia selalu bisa mengatakan bahwa dia memiliki 2 elemen yang langka tetapi bukan tidak mungkin. Itu sebabnya dia tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Terakhir, dia tidak dapat menunjukkan niat setengah pedangnya, atau itu akan terlalu berbeda dari arci yang asli. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia dalam memahami senjata, maksudnya bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari siapapun kecuali mereka adalah para jenius yang tak tertandingi yang tidak ingin dicapai es. Lebih jauh lagi, Archie berlatih panahan rahasia, yang merupakan seni tingkat langit atas dari keluarga rahasia, yang menggunakan busur dan anak panah ki. Sebagian besar pembudidaya jiwa berlatih panahan, karena mereka tidak memiliki tubuh yang kuat. Tingkat pertama seni ini, anak panah ki, mudah ditiru karena fungsinya seperti peluru jiwanya. Sementara 3 bagian yang direaming itu rumit, es dapat menirunya dengan beberapa waktu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menirunya di sini, jadi dia akan menggunakan tali jiwa pencurinya juga. Tidak seorang pun dapat menghubungkan harta karun Sky Stealer ini dan ada banyak jenis harta karun seperti tali jiwa pencuri sehingga tidak akan menarik perhatian. Meskipun itu adalah harta karun kelas 6, itu adalah harta karun dari sistem dan menggunakan ki surgawi sebagai media. Jadi formasi tersebut tidak akan dapat mendeteksi peringkatnya yang sebenarnya sama sekali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keempat iblis itu juga melihat proyeksi kolam, yang sekarang memiliki pandangan berbeda dari iblis yang berbeda. Setan tua melihat iblis muda, yang bergerak ke arah yang berbeda, dan berkata dengan cemberut, saya tidak berpikir lebih dari 2 atau 3 akan lulus ujian ini. Ampersand melihat proyeksi Archie dan tersenyum. Siapapun yang dapat lulus Hunter Mania memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memiliki bakat kelas 7, dan angkatan tahun ini agak menarik. Jadi,
Itu mungkin mengejutkan kita tahun ini. Sudah 6 jam sejak Hunter Mania dimulai, dan para kontestan telah memasuki rawa berkabut. Di luar gerbang iblis, sebuah proyeksi besar muncul, yang memperlihatkan beberapa kontestan kepada para penonton. Itu juga untuk menunjukkan bahwa lembaga itu tidak memihak dan segala jenis penilaian akan adil dan tidak bias. Semua orang memperhatikan dengan saksama gerakan para iblis muda dan sampai sekarang tidak ada yang berhadapan langsung dengan siapapun dan kebanyakan dari mereka bersembunyi alih-alih berkeliaran. Keempat klan iblis agung juga memperhatikan dengan saksama tanpa berbicara. P1 is visit TN0 V1B in NT. Itulah mengapa kompetisi ini sangat sulit untuk dilewati. Sebagian besar waktu, semua orang hanya bersembunyi dengan harta karun penyembunyian. Bahkan indera bela diri atau jiwa mereka tidak dapat melihat melalui harta karun itu. Duke Abu mendesah sedih. Semua orang setuju dengannya, dan mereka memiliki ekspresi yang agak jelek karena keturunan mereka mungkin tidak lulus ujian tahun ini. Finlay, di sisi lain, senang dengan perkembangan baru ini karena jika Archie tidak memasuki Royal Demon Institute tahun ini, maka dia akan punya waktu setahun penuh untuk menyingkirkannya. Kali ini, bahkan klan utama mungkin membantu dalam hal ini, yang akan membuatnya lebih mudah. Lihat, iblis kehidupan itu bergerak mendekati tempat persembunyian peserta lain. Dia bahkan tidak menggunakan harta karun penyembunyiannya dan berjalan tanpa peduli di dunia. Apakah menurutmu dia disergap olehnya, setelah semua pembicaraan itu? Seseorang dari kerumunan klan cabang berseru, menarik perhatian semua orang pada proyeksi Archie. Harvey melihat dengan sedikit kekhawatiran saat Archie masuk ke dalam jangkauan orang lain, dan Archie hanya mengenakan jubah penyembunyiannya seperti jubah biasa. Dia bahkan tidak mengaktifkannya seolah-olah dia ingin orang lain menyerangnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S bergerak tanpa senjata di rawa tanpa menunjukkan rasa tidak nyaman atau khawatir. Aku sedang diamati, jadi melakukan sesuatu yang tidak biasa bukanlah pilihan yang bijaksana. Aku hanya bisa berpura-pura berjalan tanpa tujuan ke arah peserta dan kemudian bertindak. S samar-samar bisa merasakan gelombang ki tersembunyi di tempat ini, dan dia memperkirakan tempat ini dipenuhi dengan susunan formasi pemantauan. Jadi, dia tidak ingin melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh iblis kehidupan. Jadi, dia memutuskan untuk berjalan tanpa menyembunyikan dirinya, dan jika seseorang menyerangnya, dia bisa menggunakan kultivasi superiornya untuk mengalahkan pihak lain. Meskipun sebenarnya, harta karun penyembunyian itu tidak cukup untuk bersembunyi dari indera jiwanya. Lebih jauh, S juga menemukan bahwa rawa ini seperti labirin kecil, dan hanya cukup besar untuk memberi kontestan ruang untuk bersembunyi. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan area tersebut, dan akhirnya, mereka akan bersentuhan dengan seseorang. Itu juga memberinya sedikit wawasan tentang seberapa canggih susunan formasi Royal Demon Institute, dan ini baru pintu masuknya. Dia tidak berani membayangkan seberapa canggih susunan formasi di inti tempat ini. Pada saat ini, bibir S sedikit melengkung. Dia mengambil umpannya. Dia bisa merasakan indera bela diri pihak lain terkunci padanya, dan dia mendapat kesan bahwa indera bela dirinya disembunyikan oleh sebuah harta karun, dan Archie tidak tahu bahwa dia sudah ditemukan. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, dia masih bergerak mendekati Archie. Kemudian, ketika Archie melewati pohon rawa, sebuah bayangan tiba-tiba melintas ke arahnya dari atas, dan sebilah pisau tajam akan menembus kepala Archie. Itu adalah pukulan mematikan yang jelas, dan pihak lain tidak berniat menyelamatkan targetnya. Tepat saat dia berada beberapa meter jauhnya sebelum serangan diam-diamnya berhasil, suara mengejek Archie terdengar. Niat membunuhmu mengungkap dirimu. Sekarang, pergilah. Respons Archie yang tiba-tiba mengejutkan penyerang itu, tetapi anehnya, dia tidak menggerakkan otot sedikit pun, yang membuat penyerang itu mengira Archie menggertak. Namun, sesaat setelah itu, jimat kertas mulai muncul di atas kepala Archie, membentuk jaring kecil. Penyerang itu langsung melihat jaring jimat terkenal dari klan iblis jiwa runik, dan dia tahu pihak lain itu adalah keturunan dari klan iblis jiwa kehidupan agung. Dia tahu jika dia menyentuh jaring jimat ini, itu akan sama saja dengan kematian. Dia dengan cepat berkata, "Tunggu, aku," namun, sudah terlambat. Jaring jimat itu tiba-tiba berkilauan, dan, boom, ledakan besar, terdengar di sekitarnya. Archie akhirnya melihat ke arah tubuh hangus yang jatuh tidak jauh dan berjalan mendekat.
Meskipun tubuhnya masih utuh karena iblis itu berhasil mengaktifkan harta pertahanan pada saat-saat terakhir, ledakan kolektif dari 18 jimat tingkat tinggi 3 juga bukan lelucon. Sungguh mengejutkan bahwa iblis ini masih hidup. Lelaki lemah itu mencoba mengucapkan dengan susah payah, "Aku, Su." Tidak mungkin. Saat berikutnya, busur putih rahasia sepanjang 6 kaki muncul di tangan Archie dan dia menarik tali busur itu sebelum tanda hijau pada busur itu menyala dan terbentuklah anak panah ki hijau terang yang sangat halus. Itu adalah anak panah yang dibuat dengan ki jiwa. Dia melepaskan tali busur itu dan anak panah itu melesat ke kepala iblis itu, membunuhnya sebelum dia bisa menyerah. Semua ini hanya berlangsung selama 2 detik. Mata Es sedikit menyipit saat dia memegang busur di tangannya. Mengapa ada perasaan seperti itu? Tepat saat Es menarik busur itu, dia merasakan perasaan aneh seolah-olah dia bisa menembak jatuh apapun dari mana saja. Namun perasaan itu cepat berlalu, dan lenyap secepat kemunculannya. Terlebih lagi, dia tidak pernah mencoba memanah sebelumnya, tetapi kecepatan reaksinya saat menggunakan busur dan anak panah sangat cepat, begitu pula bidikannya. Sepertinya dia telah berlatih selama bertahun-tahun. Mungkinkah karena ingatan yang kumiliki itulah sebabnya aku juga menguasai panahan Archie? Es merenung, dan dia ingin mencoba senjata lain juga untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Karena mendapatkan ingatan dan menguasai seluruh senjata adalah 2 hal yang berbeda. Meskipun demikian, ini adalah waktu atau tempat untuk memeriksa hipotesisnya, jadi Es mengumpulkan lencana pemburu, yang masih utuh bahkan setelah mengalami ledakan itu. Dia juga mengambil cincin penyimpanan, tetapi dia tidak meninggalkan area itu dan bersembunyi di dalam mahkota pohon, dan menunggu seseorang datang. Ledakan itu akan menarik perhatian seseorang, dan mereka mungkin datang ke sini untuk melihat apakah mereka dapat memancing di perairan yang bermasalah. Tetapi mereka akan jatuh ke dalam perangkap Es dan memberinya kesempatan untuk bereksperimen dengan panahan lebih banyak dan mengumpulkan lebih banyak lencana. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar, area itu benar-benar sunyi saat semua orang melihat bagaimana Archie membunuh iblis itu dengan mudah dan iblis berkulit cian di antara kerumunan itu memiliki ekspresi pucat. Dia adalah ayah dari iblis yang telah meninggal itu dan berasal dari klan cabang iblis mimpi buruk, tetapi dia bahkan tidak bisa mengutuk setelah kematian putranya dan hanya bisa bertahan. Karena semua orang melihat putranya adalah orang yang telah pergi untuk membunuh, dan jika dia mengucapkan keluhan, bahkan klan utama iblis mimpi buruk tidak akan membantunya apapun yang terjadi. Di sisi lain, mata Darkfire Duke menyipit saat dia menatap Harvey dengan penuh arti. Sepertinya indera jiwa Archie jauh lebih kuat daripada seorang kultivator inti sungai berlian. Semua orang memiliki ekspresi serius karena mereka berpikiran sama, tetapi tetap tutup mulut karena menyembunyikan kultivasi adalah hal yang umum. Harvey juga diam tentang hal itu, tetapi dia tidak lagi khawatir tentang Archie dan benar-benar santai. Dia tahu Archie adalah seorang kultivator inti sungai jiwa platinum, dan itu pasti akan terungkap pada akhirnya. Dia bahkan melontarkan senyum mengejek pada Finlay, yang tampak seperti telah menelan seekor kutu. Pada saat ini, semua orang melihat iblis berapi-api perlahan merayap ke tempat Archie bersembunyi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap orang malang itu dengan tatapan sedih. Jika indera jiwa Archie benar-benar berada di level platinum, maka tanpa harta karun kelas 5, mustahil untuk sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi ki kecuali mereka berada di alam kultivasi yang sama. Iblis itu sangat waspada, tetapi saat dia berada 50 meter dari lokasi ledakan. Mereka semua melihat Archie tiba-tiba menarik tali, membuat busur, dan panah jiwa muncul. Saat berikutnya, dia melepaskannya, dan panah itu menuju ke kepala iblis yang tersembunyi itu. Namun, itu bukanlah akhir, tetapi dalam sedetik, dia kembali menarik tali busur dan menembakkan anak panah lainnya, dan dalam 5 detik, Archie telah menembakkan 10 anak panah berturut-turut. Itu hanya membuktikan bahwa kultivasinya berada di atas alam kultivasi inti sungai Diamond Dole. Iblis yang tersembunyi itu tidak menemukan anak panah yang masuk itu karena kabut sampai mereka berada 10 meter darinya, dan sudah terlambat. Sebelum dia bisa bereaksi, anak panah itu menembus tenggorokannya, dan 9 anak panah berikutnya mendarat di seluruh wajahnya, membuatnya menjadi pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Yang lainnya mati. Es muncul lagi, memegang busurnya dan mengumpulkan lencana dan cincin penyimpanan dengan seringai dingin di wajahnya, dan meninggalkan daerah itu kali ini untuk mencari lebih banyak target untuk melatih panahannya,
yang tiba-tiba dia temukan menyenangkan pada hari kelima Hunter Mania. Dalam 4 hari terakhir ini, dari 68 kontestan, 22 telah tereliminasi, dan 14 dari 22 telah meninggal. Namun, berita yang lebih mengejutkan adalah dari 14 kontestan ini, Archie telah membunuh 5 dari mereka dalam waktu 2 hari dan menyelesaikan jatahnya 5 lencana per orang. 9 sisanya dibagi di antara Charles 2 Bobby, 1 Lucas 1 Hugo 2 Nancy, 1 iblis api lainnya 1 dan iblis dari klan iblis kayu. Beracun 1. Keempat iblis di sekitar kolam proyeksi tidak bergerak sejenak dan mengamati para kontestan. Bodah melihat proyeksi Archie. Dia saat ini sedang berbaring di atas pohon dengan malas, sepenuhnya tersembunyi dalam formasi dan jubah penyembunyiannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar sambil terkekeh. Apakah kalian juga berpikir bahwa tantangan ini tampak seperti permainan anak-anak bagi bocah nakal ini? Old Im mengerutkan kening dan berkata dengan jengkel, dia hanya beruntung bisa bertemu dengan para idiot dengan kultivasi yang rendah. Mereka bahkan tidak bisa menyergap seseorang yang berjalan dengan gegabah, mereka pantas mati. Si harimau iblis itu terkekeh. Kamu dan aku sama-sama tahu itu tidak benar, Old Im, jadi berhentilah menyangkalnya dan terima saja. Kami memiliki seorang kultivator jiwa jenius yang bergabung dengan lembaga kami tahun ini. Bodah mengangguk dengan senyum penuh arti di mulutnya yang kosong, jangan khawatir jika dia bergabung dengan rumah pembunuh jiwaku. Aku akan memastikan dia tidak akan menggoda anak-anak anjing itu di rumah seni bela diri milikmu. Siapa bilang aku takut pada seorang kultivator jiwa yang menyebalkan? Old Im membalas dengan teredam. P1 is visit TN0 V1B in NT. Semua orang tersenyum ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak menggoda Old Im lagi. Mereka semua adalah teman lama dan sering saling menggoda. Ampersand tersenyum sebelum berkata sambil menatap Archie, baiklah, cukup bercanda untuk hari ini. Bocah kecil ini tidak buruk. Dia memiliki persepsi dan mentalitas yang tenang dengan pengambilan keputusan yang cerdik. Dari catatan pribadinya di Secret Royals, kita semua tahu bagaimana dia menjalani hidupnya di Life Grand Demon Region. Yang membuatnya cukup jelas bahwa dia adalah seseorang yang suka bersembunyi sampai dia mendapat kesempatan untuk menyerang dan menghabisi semuanya dalam satu gerakan. Selain itu, keterampilan memanahnya di atas rata-rata, tetapi dia dapat meningkat dengan bimbingan yang baik. Jadi, dia menatap Bodah dan bertanya, katakan padaku, Saudara Bodah, apakah kamu ingin menjadikannya sebagai murid pribadi? Bodah berpikir sejenak sebelum berkata, aku akan membiarkan Old Viv menjadikannya sebagai murid pribadi di kelas khusus 1. Aku ingin melihat apakah dia bisa masuk ke alam jiwa sebelum dia mencapai 100 tahun dan kemudian menggesernya ke kelas inti 1 untukku. Meskipun kepribadian dan tipu dayanya sangat sesuai dengan keinginanku, dia masih belum cukup berbakat untuk masuk kelas inti dan menjadi murid pribadiku. Bahkan jika aku menerimanya, para bocah dari garis keturunan langsung alam kesadaran itu mungkin akan mencoba menekannya. Namun, jika dia memasuki alam jiwa sebelum usia 100 tahun, maka dia layak untuk diperjuangkan demi sumber daya terbaik di lembaga kita. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk pada pendekatan Bodah mengenai Archie. Semua orang tahu ada 4 jenis kelas di lembaga iblis kerajaan, biasa, luar biasa, khusus, dan inti, dengan 5 tingkatan. Setiap tingkatan berlangsung selama 10 tahun. Meskipun setiap siswa di lembaga iblis kerajaan berada di puncak generasi mereka, para siswa di kelas tingkat inti dianggap sebagai jenius di antara para jenius ras iblis. Lebih jauh lagi, jumlah siswa di kelas tingkat inti bahkan tidak mencapai 2 digit, dan masing-masing siswa ini memiliki setidaknya 30% peluang lebih besar daripada rekan-rekan mereka untuk masuk ke alam kesadaran hukum. Pada kelulusan mereka, seorang siswa tingkat inti ditunjuk di domain Kaisar Iblis untuk pembinaan lebih lanjut. Jika mereka berhasil memasuki alam kesadaran hukum dalam waktu 5.000 tahun, mereka akan diberi gelar Adipati Iblis Agung dan dapat memulai suku mereka sendiri jika mereka mau. Itulah sebabnya para siswa di kelas inti agung bersikap sombong dan tidak akan menerima seseorang yang mereka anggap lebih rendah, dan mereka mungkin akan menekan mereka secara diam-diam, memadamkan masa depan mereka. Itulah sebabnya, tanpa kekuatan yang cukup, akan lebih banyak ruginya daripada untungnya mengirim seseorang yang memiliki kesempatan untuk menjadi siswa kelas inti ke kelas-kelas inti. Kelas-kelas khusus adalah pilihan yang jauh lebih baik. Tempat itu juga untuk para elit,
dan persaingan di sana juga ketat. Namun, itu adalah tempat yang sempurna untuk mengirim benih kelas inti yang belum matang dan melihat apakah benih itu benar-benar dapat berkembang di sana atau hancur. Itu adalah metode umum yang digunakan oleh Institut Iblis Kerajaan untuk menguji benih kelas inti yang belum matang ini, dan jika mereka bahkan tidak dapat menahan tekanan kelas-kelas khusus, maka mereka hanya akan berhasil sejauh ini. Meskipun mentalitas Archie seperti mereka yang berada di kelas-kelas inti, mentalitasnya yang lurus masih kurang jika dibandingkan. Ampersand juga setuju dengan pendapat Boda, matanya berbinar dengan ambiguitas saat dia berkata, jika dia memilih rumah pejuang jiwaku, aku juga akan menempatkannya di kelas khusus. Namun tidak seperti saudara Boda, menurutku dia lebih seperti orang yang berkembang di bawah tekanan, dan jika kita ingin mengubahnya menjadi benih kelas inti, itu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Oh, sepertinya saudara Ampersand punya sesuatu dalam pikirannya. Boda bertanya, dan yang lainnya juga menatapnya dengan penuh minat. Ampersand mengangguk dan berkata, biarkan dia masuk ke dalam tim alam rahasia neraka berapi dari lembaga kita. Tempat itu penuh dengan peluang, dan ini mungkin membantunya masuk ke alam jiwa. Ini, yang lainnya terkejut dengan usulan ini. Meskipun alam rahasia neraka berapi memang penuh dengan peluang, itu adalah tempat yang sempurna untuk mengembangkan bakat. Namun, ekspedisi ini tidak seperti masa lalu lagi, dan mereka yang masuk ke dalamnya mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Dia cukup cerdik untuk bertahan hidup di lingkungan itu, dan mengirimnya ke kelas khusus hanya akan membuang-buang bakat dan waktunya. Kita harus menempatkannya langsung ke tim ekspedisi yang akan terbentuk di domain kekaisaran dalam 1 bulan. Jika dia berhasil masuk ke alam jiwa dalam waktu 3 tahun di bawah tekanan itu, maka tidak perlu melakukan apapun, dan kita akan menerimanya di kelas inti, kata Ampersand dengan tenang. Boda berpikir keras, sementara keduanya tidak berkomentar, karena itu tidak menjadi masalah bagi mereka sama sekali karena mereka tidak dapat menerima Archie karena statusnya sebagai pembudidaya jiwa. Boda akhirnya tersenyum dan mengangguk, baiklah, metode ini benar-benar lebih cocok untuk menempa bocah nakal licik ini. Dia sudah berada di alam inti jiwa Sungai Platinum dan jika dia memasuki alam rahasia neraka yang berapi-api, itu juga akan memperkuat tim ras iblis. Ampersand tersenyum puas dan berkata, lalu diputuskan, rumah lembaga manapun yang dia ikuti, kami akan memberinya tempat di alam rahasia neraka yang berapi-api. Mengenai seberapa banyak dia mendapat manfaat dari kesempatan ini, itu tergantung pada keinginannya untuk hidup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S sama sekali tidak menyadari pikiran para kepala rumah Institut Iblis Kerajaan, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak punya waktu untuk peduli pada mereka saat ini, karena sesuatu di ruang pencurinya menunjukkan gerakan. Seluruh fokusnya tertuju pada batu berbentuk oval seukuran telapak tangan yang berwarna putih dan dipenuhi dengan titik-titik hitam kecil, yang sekarang tampak seperti simbol rune gelap, dan semuanya berkilauan dalam kilau abu-abu saat ini. Itu tidak lain, adalah telur burung surga neter. Dia masuk ke domain pedang sebagai Feng, karena seorang alkemis salah mengartikannya sebagai paduan api neter. Pada saat itu, sistem telah memberitahu S untuk menyimpannya di ruang pencuri dan membiarkannya menyerap ki surgawinya setiap 3 hari, dan itu akan menetas dalam 1000 hari. Meskipun dia tidak ingat dengan jelas berapa banyak waktu yang telah berlalu, dia tidak pernah lupa untuk memberinya ki surgawinya setiap 3 hari. Karena itu adalah binatang buas di atas kelas 9, dan jika dia bisa menjinakkannya dan membesarkannya, siapa yang bisa menghalangi jalannya di dunia ini? Hal yang paling mencengangkan adalah, saat S memberinya ki surgawinya, itu akan selalu menyerap sedikit lebih banyak dari waktu sebelumnya, dan 2 hari yang lalu, itu hampir menghabiskan seluruh cadangan ki surgawi S. Jika terus meningkat seperti ini, dia mungkin tidak memiliki cukup ki untuk memberinya makan, tetapi yang mengejutkannya, setelah proses penyerapan terakhir, titik-titik gelap pada permukaan telur ini tiba-tiba berubah menjadi tanda hitam dan mulai bersinar secara tak terduga. S tahu sudah waktunya telur itu menetas, jadi dia berhenti memburu yang lain karena dia telah mencapai target untuk lulus ujian ini dan terus mengamati telur kecil itu dengan penuh harap. Namun, 3 hari berlalu, tetapi telur itu tidak menunjukkan gerakan apapun, dan hanya rune hitam misterius itu yang bersinar semakin dalam. S bahkan memindahkan telur itu ke area yang luas di ruang pencurinya sehingga tidak akan memengaruhi kepompong Eva. Mengenai membicarakannya, dia tidak punya rencana seperti itu di tempat ini. Pada saat ini,
Telur yang bersinar itu tiba-tiba mulai bergetar seolah-olah makhluk di dalamnya siap untuk keluar. Telur Nether Paradise Bird yang bersinar bergetar di ruang pencuri, dan rune hitam yang bersinar di atasnya tiba-tiba mulai membesar, menutupi permukaan putih telur dengan warna hitam. Es merasakan tekanan aneh yang tiba-tiba terlepas dari telur Nether Paradise Bird, dan jantungnya berdebar-debar karena dia tiba-tiba membayangkan dirinya dikelilingi oleh api gelap yang tak terukur. Namun, perasaan ini hanya pesta sebelum ilusi itu pecah dan tekanan aneh dari telur itu tiba-tiba menghilang. Suara sistem terdengar pada saat ini. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, burung Nether Paradise akan menetas. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Peringatan 1. Burung Nether Paradise bukan dari Mortal Sky Heaven, dan saat muncul di lingkungan Mortal Sky Heaven, ia akan menerima hukuman surgawi. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Peringatan 2. Jika host membiarkan burung Nether Paradise sebagaimana adanya di Living Thief Space, ia akan menghancurkan apapun selama ia tidak berada pada peringkat yang sama dengan burung Nether Paradise. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Host punya dua pilihan. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Pilihan 1. Bentuk kawanan tuan dan pelayan. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kawanan tuan dan pelayan, kawanan kuno yang digunakan untuk perbudakan abadi. Semua makhluk yang terikat oleh kawanan ini akan membentuk hubungan tuan dan pelayan seumur hidup. Master dapat menyingkirkan servant kapan saja, sementara servant akan selamanya setia kepada master mereka tanpa ada pikiran untuk berkhianat. Kultivasi servant akan ditekan ke alam yang sama dengan master. Sampai master mencapai alam yang sama dengan servant. Kultivasi servant tidak akan pernah melampaui kultivasi master, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Harga, 50 juta poin pencuri, 50 juta batu ki kelas 3 puncak, 5 juta kristal jiwa kelas 3. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Pilihan 2. Bunuh burung surga Nether setelah kelahirannya dan dapatkan roh api Nether yang belum matang. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Harga, 10 juta poin. Pencuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Catatan, tuan rumah hanya memiliki waktu 1 jam untuk memutuskan sebelum burung Nether Paradise menetas dan pilihan pertama akan lenyap. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Kurang dari, serong lebih besar dari. Mata Es melebar ketika dia mendengar dan membaca semua informasi di panel notifikasi. Ketika dia melihat pilihan kedua, dia tercengang dan berkata, roh api Nether. Seolah-olah roh api yang dibutuhkan Noah. Es benar-benar tercengang oleh pengungkapan ini karena dia tidak menyangka roh api yang melegenda akan jatuh ke pangkuannya begitu saja. Lebih jauh lagi, Nether Paradise Bird ini terdengar cukup berbahaya ketika dia membaca peringatannya, dan dia mengerti bahwa menjadi seperti Nether Paradise Bird tidak mungkin ada di surga pertama dan surga tidak akan pernah tahan keberadaannya. Jika bukan karena ki surgawinya, telur Nether Paradise Bird ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menetas di lingkungan seperti ini. Namun sistem juga tidak pernah memberinya peringatan sebelumnya bahwa menetaskannya sangat berbahaya. Kurang dari serong lebih besar dari, ya, Nether Fire Spirit hanya dapat diperoleh dari membunuh Nether Paradise Bird. Ia lahir dari mayat Nether Paradise Bird, kurang dari, serong lebih besar dari. Es menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan kemudian mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan kawanan tuan dan pelayan ini? Jika aku membentuknya, apakah hukuman surgawi masih akan menimpanya setelah aku mengeksposnya ke lingkungan surga pertama? Selain itu, mengapa aku tidak dapat menggunakan kontrak penjinak binatang untuk menjadikannya hewan peliharaanku? Aku yakin kamu memiliki sarana untuk menjadikannya hewan peliharaan alih-alih pelayan. Yang lebih penting, kenapa sih aku harus membayarmu 10 juta TP untuk membunuhnya ketika aku bisa melakukannya sendiri? Kurang dari serong lebih besar dari, tidak,
begitu Master dan Servant Pack terbentuk, aura Nether Paradise Bird akan ditutupi oleh aura host, dan tanpa kekuatan sejatinya, surga tidak akan menyadari keberadaannya, kurang dari, Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari. Adapun mengapa Beastamer membuat kontrak, mereka tidak akan pernah bekerja pada Nether Paradise Bird karena itu adalah binatang sihir dengan jejak garis keturunan mistis, kurang dari, Strong lebih besar dari kurang dari Strong lebih besar dari. Jenis binatang sihir ini menyerahkan diri mereka sendiri atau mereka lebih memilih kematian daripada tunduk pada makhluk yang lebih rendah. Nether Paradise Bird memiliki sifat yang pantang menyerah dan makhluk yang sangat sombong. Mereka tidak akan pernah tunduk kepada siapapun bahkan saat dilahirkan, kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, jadi, satu-satunya cara untuk menjinakkan makhluk seperti itu adalah Master dan Servant Packs, yang hanya dapat digunakan saat mereka akan dilahirkan. Atau saat mereka sadar kembali, mereka lebih baik mati daripada ditaklukkan oleh yang lain, kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, terakhir, jika inangnya mencoba membunuh bahkan seekor bayi, Nether Paradise Bird, tanpa 100% menguasai, hukum inangnya bahkan tidak akan meninggalkan goresan di tubuhnya, apalagi membunuhnya. Itulah sebabnya sistem membutuhkan 10 juta TP untuk membunuh seekor bayi, Nether Paradise Bird, kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, atau tuan rumah dapat membiarkan Nether Paradise Bird tumbuh di ruang pencuri hidup, yang secara alami akan mengubah ruang pencuri hidup menjadi sarangnya, dan tuan rumah tidak akan dapat menyimpan barang apapun di dalamnya lagi, kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, tetapi jika tuan rumah ingin membunuhnya setelah menjadi lebih kuat, maka sistem tidak akan setuju karena itu adalah tawaran satu kali, burung surga Nether layak menjadi pelayan host dan hanya sedikit makhluk kegelapan yang mendapat kehormatan seperti itu. Kurang dari, Strong lebih besar dari. Balasan sistem dingin dan kejam seperti biasa, yang membuat es berkeringat ketika dia mengerti makhluk macam apa Nether Paradise Bird itu dan tidak bisa menahan senyum kecut ketika dia berpikir bagaimana dia ingin menjinakkannya. Dia terlalu naif. Sekarang, dia harus membayar untuk menekannya ke levelnya, atau dia harus membayar untuk membunuhnya. Meskipun dia menginginkan roh api itu untuk Noah, ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia membentuk Master dan Servant Pack, dia akan memiliki seorang pelayan yang dapat meningkatkan kekuatannya selama dia meningkatkan kekuatannya. Dan sistem juga baru saja menyatakan bahwa tidak sembarang binatang sihir dapat membuat sistem bertindak. Mungkin itu semacam petunjuk untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. P1 is visit TN0V1B in NT. Nether Paradise Bird adalah makhluk kegelapan dan mungkin membawa beberapa manfaat yang tak terduga. Adapun api roh, dia memiliki lokasi, dan jika dia mau dia dapat mencoba mencarinya. Tetapi telur Nether Paradise Bird mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, akhirnya Es mengerucutkan bibirnya dan berkata, baiklah, aku akan memilih opsi pertama. Kurang dari Strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, host telah memilih untuk membentuk Master dan Servant Pack dengan Nether Paradise Bird. Kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari 50 juta poin pencuri, 50 juta batu ki kelas 3 puncak, dan 5 juta kristal jiwa kelas 3 telah dikurangi. Kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari, ritual Master dan Servant kuno telah dimulai. Tolong jangan bergerak. Kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari kurang dari, Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari poin pencuri, 138.020.500 kurang dari Strong lebih besar dari. Kurang dari Strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari Strong lebih besar dari. Setelah itu, Es menyadari di dalam ruang pencurinya, kabut hitam mulai berkumpul di sekitar telur Nether Paradise Bird yang bergetar yang telah berubah menjadi hitam pekat setelah rune menutupinya sepenuhnya. Kabut hitam itu tiba-tiba mulai memasuki telur tanpa perlawanan apapun, dan Es melihat simbol-simbol rune biru tua muncul di bawah telur, segera membentuk susunan pentagram. Es benar-benar terpikat oleh simbol-simbol itu, tetapi mereka segera berubah menjadi garis-garis aneh dan mulai merangkak di atas telur yang bergetar hebat sebelum susunan itu benar-benar menutupi telur.
Simbol-simbol biru tua itu mendidih dalam kemilau gelap sebelum pentagram kecil muncul di atas telur oval itu. Setelah itu, Es tiba-tiba merasakan sesuatu menusuk ke dalam hatinya sebelum dia melihat tetesan darah merah tua yang sangat gelap, hampir hitam, muncul di atas pentagram kecil di atas telur dan jatuh ke atasnya. Es merasa linglung tiba-tiba karena tetesan ini adalah darah jantung es. Telur itu berubah menjadi merah tua karena tetesan darah, dan segera warna merah tua itu diserap oleh telur, dan kabut hitam juga memudar, dan telur itu kembali ke keadaan semula. Namun, Es saat ini merasakan hubungan yang kuat dengan telur Nether Paradise Bird atau, lebih tepatnya, makhluk di dalam telur itu. Dia bisa merasakan emosinya yang kacau. Ketakutan, kecemasan, harapan, kabur. Aura aneh yang dia alami saat itu juga tidak memengaruhinya lagi. Suara sistem berdering saat ini. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari paket master dan servant telah berhasil dibuat. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Sungguh perasaan yang aneh. Aku benar-benar bisa membunuhnya dengan pikiran dan memerintahkannya untuk melakukan apa saja, seperti yang dijelaskan sistem. Es kagum saat dia merasakan hubungan dengan Nether Paradise Bird menjadi semakin jelas. Retak, perhatian Es tertarik ke tempat pencuri itu oleh suara renyah ini, dan dia melihat retakan kecil mulai muncul di telur Nether Paradise Bird. Retakan itu semakin besar saat Es bisa merasakan makhluk di dalamnya ingin keluar. Mengambil, sebuah lubang ditusuk paksa di kulit telur dan permukaan paruh hitam kecil, dan dengan cepat seluruh kulit telur pecah dan kepala makhluk itu terlihat. Ekspresi Es menjadi aneh karena itu adalah seekor burung hitam pekat yang menetas dengan mata tertutup dan hanya berukuran 3 cm. Itu sama sekali tidak memberinya kesan sebagai burung yang membawa malapetaka seperti yang digambarkan sistem. Namun, ekspresinya segera berubah ketika si bayi tiba-tiba membuka paruhnya dan tiba-tiba menyemburkan api biru langit. Anak penyu itu membuka paruhnya dan tiba-tiba menyemburkan api biru langit, yang membuat Es merasakan bahaya yang sangat besar meskipun itu hanya sekejap. Saat berikutnya, kedipan kecil api biru langit itu jatuh di kulit telur sebelum menyebar ke kulit telur yang pecah di sekitarnya, dan setelah itu, setiap kulit telur terbakar dengan api biru langit. Es bingung dengan ini karena si kecil penyu itu berada di tengah api ini, tetapi dia tidak menghentikannya atau membantunya karena hubungannya dengan si kecil itu memberitahunya bahwa dia tidak dalam bahaya. Sebaliknya, si kecil itu bersemangat. Pada saat ini, si kecil penyu itu, sementara matanya masih tertutup, membuka paruhnya yang kecil lagi dan, kicau, mengeluarkan suara pendek, melengking, dan menakutkan. Api biru langit itu tiba-tiba bergerak setelah mendengar suara ini, dan saat berikutnya kulit telur itu tiba-tiba mulai berubah menjadi cair, dan dengan api itu, ia mulai menarik kembali ke mulut kecil si kecil penyu itu seolah-olah ada kekuatan hisap di mulut kecil itu. Es tercengang saat melihat pemandangan ini, dan dia menyadari aura si penetasan, yang tidak memiliki kultivasi apapun, tiba-tiba mulai mengklaim saat melahap api dan cairan itu kembali. Lebih jauh, Es juga menyadari itu adalah binatang ajaib bertipe jiwa. Ia segera melintasi alam gerbang jiwa dan juga membentuk fondasi jiwa yang tak tertandingi, dan dalam beberapa saat, ia sudah berada di puncak alam pembangunan fondasi jiwa dan memasuki alam sungai jiwa. Namun, tepat pada saat ini, Es melihat simbol biru tua muncul di dahi kecil si penetasan kecil, dan dia terkejut saat melihat simbol itu terlihat seperti tudung. Setelah itu, simbol tudung itu berkilauan dalam cahaya gelap sebelum kultivasi si penetasan tiba-tiba berhenti di puncak alam sungai jiwa. Simbol itu menekan peningkatan kultivasinya. Es bisa merasakan kebingungan si penetasan kecil, tetapi ia tidak melawan batasan simbol itu. Ia sama sekali tidak berdaya melawannya. Jadi, itulah mengapa sistem mengatakan aku tidak akan bisa membunuhnya bahkan saat masih bayi. Jika kawanan ini tidak ada, mungkinkah mereka bisa mencapai alam ke-8 atau bahkan melintasi alam itu? Hati Es menjadi dingin hanya dengan memikirkannya. Dia tidak tahu jenis kultivasi apa yang dimiliki burung Nether Paradise di puncaknya, tetapi hanya bayi kecil ini sudah cukup untuk mendatangkan malapetaka di surga langit fana. Dia akhirnya mengerti mengapa itu akan menarik hukuman surgawi saat muncul di luar surga akan mencoba menghancurkannya sebelum mengganggu tatanan alam. Sama seperti Es sendiri.
Setelah kultivasi bayi itu ditekan, aura mengerikan itu juga lenyap, atau Es tidak lagi merasakan ancaman darinya. Namun, bayi burung itu mulai berubah saat bulu hitam halus tiba-tiba tumbuh di tubuhnya yang kecil hingga tidak lagi botak. Di kepalanya ada sepetak kecil rambut biru tua yang tampak seperti mahkota. Sekarang ia tampak seperti anak burung kecil. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan dua mata burung biru langit yang berkilauan. Mata itu dipenuhi dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Ia tiba-tiba membuka paruhnya, Mas, dan mengucapkan satu kata dengan suaranya yang tajam, yang bergema di ruang pencuri dan di dalam kepala Es. Itu adalah efek dari kawanan. Es kagum, namun, Es lebih heran dengan makhluk kecil ini yang bahkan belum lahir selama 5 menit dan sudah bisa tumbuh sejauh ini dan bahkan berbicara. Meskipun ia berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, tetapi Es dapat memahaminya dengan bantuan kawanan itu. Bahkan tanpa itu, ia masih akan memahaminya karena alasan yang jelas. Kau tahu aku tuanmu. Es mencoba berkomunikasi dengannya melalui pikirannya juga. Kicauan, anak ayam kecil itu tiba-tiba berkicau dengan gembira saat mulai melihat sekeliling. Ia mencari tuannya. Aku tidak di sini. Kau berada di dalam harta karun, dan aku tidak bisa membawamu keluar sekarang. Es berkata tanpa bersembunyi. Kicauan, mata kecilnya berkilauan karena mengerti. Apakah kita menghadapi musuh? Bolehkah aku membakar mereka untuk bersenang-senang? Meskipun suaranya terdengar polos dan manis, maksud di baliknya tidaklah demikian. Mengapa menurutmu aku menghadapi musuh, dan membakar itu menyenangkan? Es merasa anak ayam kecil ini lebih cerdas, dan pikirannya cukup berbahaya. Namun, ia penasaran untuk mengetahui lebih banyak. Ini adalah pertama kalinya ia bersentuhan dengan makhluk seperti itu, dan ia bisa tahu bahwa itu sama sekali bukan burung yang tidak punya pikiran. Menurut Inter, binatang ajaib memiliki ingatan tentang hierarki mereka dalam garis keturunan mereka. Semakin murni garis keturunan, semakin banyak ingatan yang mereka bangkitkan. Burung surga neter ini adalah keturunan dari beberapa makhluk mistis, jadi memiliki beberapa ingatan bukanlah hal yang mengejutkan. Menurut pemahamanku, semua yang bisa bergerak adalah musuh, tentu saja, Master, tidak akan dihitung. Jadi, membakar musuh tentu saja hal yang menyenangkan untuk dilakukan, dan itu juga membuat apiku semakin membara saat aku membakar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ia menjawab dengan polos dan gembira, seolah-olah itu adalah mimpinya yang agung untuk membakar segalanya. Es tersenyum kecut dan akhirnya mengerti mengapa sistem itu menyebut burung surga neter sebagai makhluk yang sangat sombong. Bisakah aku membakar tempat ini? Ada begitu banyak hal yang tidak berguna. Anak ayam kecil itu tiba-tiba bertekad saat ia melihat ke arah semua cincin penyimpanan itu dengan mata menghina. Es berkata dengan muram, tidak, kau tidak boleh membakar apapun di sini, atau aku akan menghukummu. Ini sarang tuan. Itu sebabnya aku tidak bisa membakarnya. Tanyanya penasaran. Es sedikit mengernyit tetapi tetap menjawab, ya, ini rumahku, dan kita tidak bisa membakar rumah kita apapun yang terjadi. Dia merasa mungkin perlu mendidik anak ayam ini, bahkan mencuci otaknya. Begitu, jadi ini juga rumahku, kan karena ini rumah tuannya. Tanyanya dengan penuh harap. Es tidak menampik pikirannya, ya, ini juga rumahmu mulai sekarang. Cicit, ia berkicau dengan gembira dan bahkan menggoyang-goyangkan sayapnya yang kecil dan belum berkembang dengan gembira. Es tidak bisa menahan senyum geli. Siapa yang tidak mengira burung kecil yang polos ini adalah makhluk paling berbahaya di surga ini? Baiklah, apakah kamu punya nama? Es bertanya pada anak ayam kecil yang sedang melihat-lihat untuk menjelajahi rumahnya. Aku tahu, aku Nether Paradise Bird. Jawabnya, yah, kurasa itu nama, tetapi terlalu panjang. Es berkata, aku akan memanggilmu Cirrus. Cirrus, anak ayam mungil itu bergumam pelan, baiklah, Tuan, mulai sekarang, panggil saja aku Cirrus. Es pun merasa puas. Jadi, Cirrus, apa yang bisa kau lakukan selain membakar? Entah mengapa, aku hanya bisa menggunakan 1% api bawah tanahku, yang hanya bisa membakar manusia dan hantu yang lemah. Selain itu, kemampuanku yang lain terbatas karena kultivasi, dan aku juga tidak bisa terbang. Cirrus terdengar sedih. Es hendak menenangkan Cirrus karena dia tahu itu karena Cirrus
Cirrus memang terbatas, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Cirrus berikutnya, sudut matanya berkedut. Cirrus berkata dengan nada menenangkan, tapi jangan khawatir, Tuan, karena kau lemah seperti ranting, Cirrus akan melindungimu dengan membakar musuhmu. Es tidak punya kata-kata untuk membantah burung yang tidak bersalah itu, yang jelas-jelas tidak tahu bagaimana cara menghormati orang lain. Tanpa sengaja, burung itu mengatakan kebenaran, dan Es tahu burung itu tidak punya niat jahat di balik kata-katanya. Baiklah, aku akan memanggilmu saat aku perlu membakar seseorang. Es berkata dengan sinis, kau boleh berkeliaran bebas di sini, tapi jangan mendekati tembok di tengah, atau kau akan dihukum. Mata Cirrus tiba-tiba bersinar dengan keengganan saat berkata, tetapi aku ingin tinggal di sana. Kenapa? Es bingung. Seluruh tempat pencuri itu sama, jadi Cirrus seharusnya tidak punya masalah tinggal dimanapun. Satu-satunya perbedaan adalah kepompong Eva di sana dan beberapa telur yang belum menetas yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Apakah dia ingin memakan telur-telur itu? Pikir Es. Dia merasa mungkin begitu karena dia baru saja lahir, dan mungkin lapar. Tapi jawaban Cirrus tidak sesuai dengan pikiran Es. Oh, ada sesuatu di sana yang membuatku ingin tinggal di sana. Tapi jika itu sarang Tuan, maka aku tidak akan pergi ke sana. Jelas dia tidak mau, tetapi itu tidak akan bertentangan dengan keinginan Es, itu mutlak. Apa yang menarik bagi makhluk seperti burung cendrawasih dan tidak mau seperti ini? Es juga penasaran. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku akan mengizinkanmu masuk, lalu kau akan memberitahuku apa yang membuatmu ingin pergi ke sana, tetapi kau tidak akan menyentuh apapun atau membakar apapun tanpa izinku, oke? Es tidak khawatir Cirrus akan menentang keinginannya, jadi dia memberinya kesempatan untuk melihat apa yang menarik baginya. Cirrus mencuit dengan gembira dan segera setuju, dan dengan sebuah pikiran, Es memindahkannya ke dalam dinding cincin penyimpanan dan mengamatinya dengan saksama. Es merasa lega ketika Cirrus tidak pergi ke arah kepompong, yang membuatnya semakin penasaran tentang apa yang sedang dicarinya. Tetapi ketika Cirrus mendekati halaman 09, dengan penuh kegembiraan, Es menyadari sesuatu hari ini menandai hari terakhir Hunter Mania berakhir. Sebuah suara yang mengesankan bergema di seluruh rawa berkabut. Ujian Hunter Mania telah berakhir. Dalam 5 menit, 2 pilar cahaya akan muncul di sisi timur dan barat rawa berkabut. Di timur, akan muncul pilar putih, dan di barat, akan muncul pilar emas. Mereka yang telah mengumpulkan 5 lencana akan menuju pilar emas, sedangkan mereka yang gagal mencapai target akan menuju pilar putih. Menyerang satu sama lain dilarang sekarang. Tepat saat suara itu menghilang, para kontestan muncul. Beberapa kelelahan dan lega, sementara beberapa masih memiliki ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Segera setelah 5 menit berlalu, kabut di rawa berkabut mulai memudar, dan 2 pilar cahaya yang menarik perhatian muncul tepat saat suara itu mengumumkan. Para kontestan dengan cepat bergerak menuju pilar yang sesuai dengan pengaturan. Namun, kontestan yang bergerak menuju pilar putih jauh lebih banyak daripada pilar emas. Para iblis yang bergerak menuju pilar putih tahu bahwa ujian telah berakhir bagi mereka tahun ini, dan sudah waktunya untuk pulang. Pada saat ini, 5 iblis bergerak menuju pilar emas ke arah yang berbeda. Satu demi satu, mereka melintasi pilar emas. Es adalah yang terakhir memasuki pilar emas, dan ketika dia melintasi pilar cahaya, seluruh pemandangan berubah. Dari lingkungan rawa berkabut yang suram dan berkabut, dia sekarang berdiri di padang rumput yang jernih di bawah terik matahari. Mata Es menyipit saat matanya jatuh pada siluet 4 gedung tinggi, yang hampir menembus awan. Lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa di antara siluet raksasa itu dan mereka ada badan air selebar 1 mil, dan hanya ada jembatan batu besar di kejauhan yang mengarah ke sisi lain. Es masih beberapa mil jauhnya dari jembatan itu, tetapi sulit untuk tidak diperhatikan. Di sekelilingnya ada tanah luas yang mengelilingi hutan lebatku dari sisi timur sementara pegunungan berada di sisi barat dan di belakangnya juga ada hutan. Tembok besar dan gerbang iblis juga berada beberapa mil jauhnya di belakangnya. Jadi, ini Akademi Iblis Kerajaan. Ekspresi Es serius. Indah, bukan? Sebuah suara lembut terdengar saat ini, menarik perhatian semua orang. Seorang iblis wanita cantik berkulit coklat dengan pakaian hitam institut berdiri beberapa kaki jauhnya dari kelima kontestan. Namun tidak seperti 2 iblis di gerbang, pakaiannya tidak memiliki garis putih, tetapi berwarna biru.
Hati Es menjadi dingin karena dia tidak menyadari ketika iblis wanita itu muncul di sana, dan masih tidak bisa merasakan kehadirannya. Iblis wanita itu tersenyum tipis pada bibir merahnya saat ia menatap kelima kontestan dengan tatapan ingin tahu. Termasuk Archie, 4 orang lainnya di sekitarnya adalah Charles, Nancy, Hugo, dan tanpa diduga, Lucas. Namun, tidak seperti mereka, Archie baik-baik saja sementara keempat orang ini pucat dan memiliki ekspresi kelelahan di wajah mereka. Kilatan aneh melintas di mata iblis wanita itu ketika matanya jatuh pada Archie. Dia berbicara lagi dengan suaranya yang lembut, "Selamat, teman-teman siswa karena telah lulus ujian masuk tahun ini dan mendapatkan kesempatan seumur hidup. Nama saya Mailah, dan saya adalah siswa kelas 3 dari kelas luar biasa dan instruktur pengganti kelas 1 biasa dari Rumah Seni Bela Diri. Jadi, kalian bisa memanggil saya senior atau instruktur, saya tidak akan keberatan. Saya di sini untuk mengantar kalian ke jembatan kerajaan, tempat kalian semua terdaftar di institut dan 4 rumah kerajaan. Menurut hasil ujian kalian, kalian akan diberikan pilihan, atau kalian mungkin tidak diberi pilihan sama sekali. Itu semua tergantung pada kinerja kalian. Ayo pergi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya di jalan." Mailah memberi isyarat kepada semua orang untuk mengikutinya dan mulai bergerak menuju jembatan di kejauhan. Tidak ada yang berani menolaknya, dan mereka mulai mengikuti Mailah sambil menjaga jarak satu sama lain, terutama Nancy dan Lucas. Mereka berdua berada jauh dari Archie, yang benar-benar merasa nyaman. "Instruktur, apa keempat bangunan di kejauhan itu?" Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena tidak ada informasi tentang struktur internal Royal Demon Institute di luar. Mailah menjawab sambil tersenyum, "Keempat bangunan itu adalah markas besar dari 4 Royal House. Kami menyebutnya Royal Towers. Meskipun mereka tampak dekat dari jarak ini, pada kenyataannya, mereka setidaknya berjarak 100 mil dari satu sama lain. Tanah milik Royal Demon Institute dibagi menjadi 4 wilayah, dan kami dari rumah yang berbeda tidak diizinkan memasuki wilayah rumah yang berbeda tanpa izin. Di sekitar markas besar itu dalam struktur seperti cincin adalah distrik biasa, luar biasa, dan khusus. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, para siswa tinggal di distrik-distrik ini sesuai dengan nilai kelas mereka. Hanya siswa inti yang diizinkan untuk tinggal di 4 menara kerajaan. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia kecil yang akan kamu temukan pada waktunya, tetapi sebagai senior yang baik hati, aku akan memberitahumu pada hari pertamamu." Mailah tersenyum misterius sebelum dia berkata, "Semakin dekat kamu dengan menara kerajaan, semakin cepat kecepatan kultivasimu, dan kamu bahkan dapat menyewa ruang kultivasi di menara kerajaan jika kamu memiliki cukup poin kerajaan, jadi jangan sia-siakan." "Apa itu poin kerajaan?" Hugo bertanya dengan mata menyipit. "Poin royal adalah mata uang Royal Demon Institute. Setiap bulan, kalian akan mendapatkan sejumlah poin royal yang dialokasikan sesuai dengan tingkat kelas kalian. Kalian juga bisa mendapatkannya dengan melakukan misi yang diposting oleh lembaga tersebut, dan masih banyak cara, kalian akan tahu setelah kalian terdaftar." Mailah mengungkapkan, "Dengan poin royal, kalian dapat membeli apa saja di Royal Demon Institute bahkan kesempatan untuk memahami teknik Law Skybreaker Grade di perpustakaan pusat." Mata semua orang terbelalak dan bersinar dengan kerinduan ketika mereka mendengar ini, ya kecuali Es. Es berpura-pura terkejut dan menanyakan sesuatu yang benar-benar menarik baginya, apakah perpustakaan pusat adalah tempat di mana semua keterampilan dan teknik lembaga iblis kerajaan disimpan? Mailah tidak menganggap pertanyaan ini aneh dan menjawab dengan bangga, "Tentu saja, perpustakaan pusat berada di pusat lembaga iblis kerajaan di samping Prinsipal Manor. Wilayah pusat, begitulah kami menyebutnya. Tempat itu adalah fondasi sejati lembaga iblis kerajaan kami, dan ada semua jenis pengetahuan mengenai topik apapun. Selama kalian memiliki poin royal yang cukup, kalian dapat mengakses pengetahuan itu. Tetapi kita semua dibatasi oleh nilai dan pangkat kita. Seorang siswa kelas 1 biasa hanya dapat mengakses pengetahuan kelas 1 biasa dan seterusnya. Tetapi pengetahuan kelas biasa itu saja sudah cukup untuk menyaingi klan bangsawan manapun di luar sana selain klan Iblis Agung." Mata Es bersinar dengan penuh nafsu. "Perpustakaan pusat ini seharusnya menjadi salah satu targetku. Tetapi tidak akan mudah untuk menerobos masuk tanpa diketahui. Aku akan membuat cetak biru harta karunnya saat aku memiliki kesempatan untuk mengunjungi tempat itu. Sedangkan untuk perbendaharaan,
Aku hanya perlu mengawasi tempat-tempat di mana lembaga menyediakan pil dan harta karun, dan ini akan membawaku tepat ke tempat sumber utama harta karun ini. S telah mulai mengerjakan rencananya untuk merampok dua tempat yang paling dijaga ketat di Royal Demon Institute. Setelah beberapa saat, mereka semua mencapai jembatan batu, tetapi mereka pertama-tama memasuki sebuah bangunan kecil beberapa meter dari pintu masuk, yang dikelilingi oleh penghalang. Mailah membawa semua orang ke sebuah ruangan yang luas di mana seorang iblis tua berapi-api dalam pakaian hitam lembaga dengan garis luar berwarna hijau sedang duduk di belakang meja. Saat para iblis muda memasuki ruangan, mata iblis tua yang tanpa emosi mengamati kelompok itu dan berkata, "Kalian semua baru, begitu ya?" Mailah membungkuk hormat, dan menyampaikan, "Ya, Tuan Yehuda, saya di sini untuk mendaftarkan mereka atas perintah Dewan Institut Kerajaan." Yehuda tidak tampak terkejut, karena dia telah menerima perintah dari Dewan Institut Kerajaan. Dewan Institut Kerajaan adalah tulang punggung Institut Iblis Kerajaan dan mengawasi serta membuat hampir setiap keputusan Institut Iblis Kerajaan. Tidak seorang pun dapat melangkahi Dewan Institut Kerajaan kecuali prinsip atau Kaisar Iblis. Yehuda melambaikan lengan bajunya, dan dua pakaian institut hitam dengan garis-garis putih dan cincin penyimpanan di atas dua pakaian muncul di atas meja. Dia berkata tanpa ekspresi, "Nancy Poisonwood, dan Lucas Soul Life, kalian berdua terdaftar dan ditunjuk di kelas-kelas biasa pertama dari rumah pembunuh jiwa. Informasi lebih lanjut dan kebutuhan lainnya ada di cincin penyimpanan." Nancy dan Lucas membungkuk dengan hormat dan mengambil pakaian dan cincin penyimpanan mereka, tetapi masih ada kepahitan di mata mereka karena mereka berdua tahu kelas biasa berada di bagian bawah institut. Tetapi mereka tidak punya pilihan dan tidak akan berani mempertanyakan alokasi oleh institut kecuali mereka ingin dikeluarkan. Yehuda kemudian meletakkan pakaian dan cincin penyimpanan lain dan menyatakan, "Hugo Firi, kalian terdaftar dan ditunjuk di rumah senjata bela diri kelas biasa pertama." Hugo pun segera mengucapkan terima kasih sambil membereskan barang-barangnya. Yehuda adalah orang klannya, jadi dia merasa lebih tenang. Yehuda lalu meletakkan satu set lagi dan berkata, "Charles Nightmare, kamu terdaftar dan ditunjuk di rumah bela diri kelas luar biasa pertama." "Charles Nightmare, kamu terdaftar dan ditunjuk di rumah bela diri kelas luar biasa pertama." Charles terkejut sejenak. "Aku bahkan tidak berhasil masuk kelas khusus." Pikirnya tak percaya. Dia selalu mengira dirinya adalah seorang jenius tingkat siswa inti, jika bukan kelas khusus. Dia juga berada di alam inti sungai jiwa platinum seperti Archie, tetapi dia masih belum ditunjuk di kelas khusus, yang merupakan pukulan lain bagi harga dirinya. Namun dia tetap membungkuk dengan hormat dan menerima pakaian dan cincin penyimpanannya tanpa pertanyaan apapun. Dia kemudian melirik Archie, yang tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun, juga tidak khawatir tentang kelas mana yang akan dia dapatkan. "Orang macam apa dia?" tebaknya. S menatap Yehuda dan menunggunya melepaskan pakaiannya, dan dia juga ingin tahu tentang kelas apa yang mereka tetapkan untuknya. Dia ingin setidaknya berada di kelas khusus, dan dengan penampilannya, dia yakin mereka akan menugaskannya sebagai murid pribadi dari beberapa instruktur tingkat tinggi. Bahkan jika dia tidak berhasil menjadi murid pribadi, dia merasa puas selama dia memasuki kelas khusus dan memiliki tingkat keistimewaan itu. Namun, kata-kata Yehuda berikutnya mengejutkan S dan membuatnya waspada. "Baiklah, Archie Soul Life tetap ada, dan yang lainnya akan pergi bersama instruktur Mailah untuk menandatangani kontrak rahasia Institut Iblis Kerajaan Anda." Pengungkapan ini mengejutkan para iblis muda itu dan memandang Archie dengan rasa iri, kagum, dan bahkan kebencian. Lucas khususnya tidak mau menerima situasi ini. Mereka semua mengira Archie akan diangkat ke kelas khusus dan akan mendapatkan pilihan. Mailah tampaknya tidak terlalu terkejut dengan hal ini dan dengan cepat membungkuk ke arah Yehuda sebelum dia membawa keempat orang itu ke ruangan lain untuk menyelesaikan proses pendaftaran mereka. Sekarang, hanya Yehuda dan Archie yang tersisa di dalam ruangan tertutup itu. Senyum tipis muncul di wajah Yehuda yang tanpa ekspresi saat ini sambil menatap Archie dengan ramah dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Kamu berbeda dari keempat orang itu, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan ini." S merasa lega karena ini bukan tentang masalah identitas. Dia berpura-pura rendah hati dan berkata dengan hormat, "Tolong berikan instruksimu." Senyum Yehuda tidak memudar dan mengangguk sebelum berkata, "Karena kinerjamu yang luar biasa dan pola pikirmu yang tajam,
kamu telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari dua kepala asrama. Itu adalah pencapaian yang luar biasa dengan sendirinya. Jadi, sebagai hasilnya, kamu akan menjadi siswa kelas khusus dan diberi pilihan untuk memilih antara asrama pejuang jiwa dan asrama pembunuh jiwa. Aku akan memberimu narasi singkat tentang kedua asrama seperti yang diberitahukan kepadaku, dan kemudian Anda dapat memilih rumah mana yang lebih cocok untuk Anda. Yehuda menyampaikan, rumah pejuang jiwa adalah tempat bagi prajurit jiwa yang berjalan di jalur penyempurnaan tubuh dan kultivasi jiwa secara bersamaan, dan mereka akan mengajarimu cara bertarung dengan seorang kultivator bela diri yang juga ahli dalam penyempurnaan tubuh dengan alasan yang sama. Ada banyak hal lagi yang akan kamu pelajari, seperti pembuatan rune, alkimia jiwa, pemukulan rune, dan apapun yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator jiwa. Tetapi pertempuran adalah spesialisasi dan fokus utama mereka, sementara hal-hal lain bersifat tambahan untuk memperkuat jiwamu. Hal-hal ini juga umum di rumah pembunuh jiwa. Spesialisasi dan fokus utama rumah pembunuh jiwa adalah untuk membina para pembunuh yang ahli dalam seni penyamaran, racun, tipu daya, mata-mata, dan seni membunuh. Rumah ini adalah rumah khusus yang diciptakan oleh Yang Mulia yang tidak memihak ketika dia naik ke tahta iblis untuk meningkatkan jaringan informasi kita dan melatih para pembunuh. Hanya orang dengan pikiran seperti pembunuh yang diterima di asrama ini, dan semua siswa ini ahli dalam seni membunuh. Sama seperti iblis mimpi buruk itu, Charles, meskipun ia terlahir dengan garis keturunan yang sempurna untuk pembunuh, tidak seperti pendahulunya, ia berjalan di jalan seorang pejuang, jadi ia tidak diberi pilihan seperti siswa kelas luar biasa lainnya. Sekarang, pilih asrama disiplin mana yang ingin kau masuki, dan pilihan ini tidak dapat diubah kecuali Yang Mulia Kaisar memberikan keputusannya. Yehuda terkekeh di akhir. Es tidak langsung menjawab dan berpikir, jika aku memasuki rumah pembunuh jiwa, yang kedengarannya cukup menarik karena selaras dengan pencuri, aku mungkin mempelajari beberapa trik baru. Itu juga tempat di mana aku tidak perlu bertarung di tempat terbuka seperti di rumah pejuang jiwa. Pilihan ini cukup jelas bagi Es bahkan jika ia diberi kesempatan untuk memasuki keempat asrama, rumah pembunuh jiwa paling cocok untuknya karena ia dapat tetap bersembunyi tanpa khawatir. Lebih jauh lagi, karena dia akan mencuri seluruh perpustakaan Institut Iblis Kerajaan, tidak peduli kemana dia pergi, semua pengetahuan itu akan menjadi miliknya, pada akhirnya. Jadi, dia menjawab tanpa ragu, aku akan memilih rumah pembunuh jiwa. Yehuda tidak bertanya mengapa atau apapun, dan dia mengeluarkan kontrak jiwa putih dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di atas meja, dan berkata, ini adalah kontrak jiwa rahasia yang ditandatangani setiap siswa di institut kami saat masuk. Dalam kontrak ini, ada aturan dan peraturan rumah pembunuh jiwa yang harus kamu ikuti, serta beberapa hukum penting lainnya di institut, seperti kamu tidak dapat membunuh sesama siswa, dan kamu harus membuat cakram tanda jiwa di dalam institut sehingga kami akan tahu kapan tentang kondisimu. Aku tahu kebanyakan iblis tidak akan membuat cakram tanda jiwa karena sangat menyakitkan, tetapi itu adalah hukum, dan itu demi kebaikanmu sendiri karena kami akan dapat menyelidiki dan membalas kematianmu yang mengerikan jika itu terjadi. Luangkan waktumu untuk membaca kontrak jiwa ini. Mata Es sedikit menyipit. Cakram tanda jiwa dan setiap siswa memilikinya. Bukankah ini berarti jika aku membunuh seseorang demi wajah mereka, aku akan ketahuan? Es hampir lupa tentang cakram tanda ki dan cakram tanda jiwa ini, yang dapat memberitahu orang lain tentang kematian pemiliknya. Dari ingatan Archie, Es tahu Archie tidak pernah membuat cakram tanda jiwa karena dia membenci rasa sakit, jadi dia tidak pernah setuju untuk membuatnya, atau akan jauh lebih merepotkan jika Archie memiliki cakram tanda jiwa di klan jiwa rune. Itu adalah rintangan di jalannya, tetapi dia tidak memiliki cara untuk memutuskan hubungan dengan cakram tanda ini, jadi dia tidak dapat melakukan apapun selain lebih berhati-hati tentang siapa yang dia bunuh mulai sekarang. Mengenai kontrak jiwa, itu adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Dalam pikiran orang lain, memutus kontrak jiwa hampir mustahil, tetapi dia bisa melakukannya dengan perintah sederhana. Jadi, dia menandatanganinya dan kemudian hanya perlu membayar 100.000 TP untuk menciptakan kesadaran jiwa palsu dengan bantuan sistem. Bahkan anggota asramanya memiliki hak istimewa ini. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi budak orang lain atau terikat oleh apapun. Kontrak jiwa telah ditandatangani. Yehuda tidak curiga apapun dan mengeluarkan pakaian institut dan cincin penyimpanan.
Ini adalah pakaianmu dan semua informasi serta peta institut yang ditandai dengan area yang dapat kamu akses dan area yang dilarang. Ada juga lencana pelajarmu, yang memiliki banyak fungsi. Seperti itu akan mencatat poin kerajaan Anda dan informasi lain tentang hak istimewa Anda sebagai siswa kelas khusus, tempat tinggal Anda, jadwal kelas Anda, dan perintah apapun oleh lembaga akan diterima oleh lencana ini, jadi jangan sampai hilang atau Anda akan dihukum. S mengambil pakaian dan cincin penyimpanan. Namun, saat dia melakukannya, suara sistem terdengar. Sama dengan. Misi, ingin membunuhku. Lihat aku mencuri. Sinopsis, seseorang. Jenis misi, misi berantai. Tanda hubung. Misi berantai, misi terakhir. Misi, ingin membunuhku. Lihat aku mencuri. Kondisi, 1. Menyusup ke Royal Demon Institute. Status, selesai. Kondisi, 2. Merampok perbendaharaan Royal Demon Institute. Kondisi, 3. Merampok perpustakaan Royal Demon Institute. Tanda hubung. Hadiah. Hadiah menyelesaikan kondisi 1. Hadiah dirilis. 1. 500.000 EXP dan 500.000 SP. Klaim nanti. 2. Visi pencuri. Klaim nanti. 3. Plus 1 nilai dalam prinsip pembongkar pencuri surga. Klaim nanti. Tanda hubung. Hadiah menyelesaikan syarat 2. 1. 1 juta EXP dan 1 juta SP. 2. Soul Steel Art. 3. Fundamentals of Array Crafting, grade 1 hingga grade 3. Hadiah menyelesaikan syarat 3. 1. 3.500.000 EXP dan 3.500.000 SP. 2. Absolute Pickpocket. 3. 3 token upgrade item menengah. Tanda hubung. Anggota Thief House, Law. Waktu, 12 tahun. Hukuman, akhir misi. Sama dengan. S sangat gembira saat melihat hadiah dari syarat pertama dirilis. Dia bertanya-tanya kapan sistem akan menganggap syarat itu selesai. Ternyata saat dia mendapatkan dan menerima lencana pelajar dan pakaian dari Royal Demon Institute, sistem menganggapnya berhasil menyusup ke institut tersebut. Yehuda berkata, saat ini, sekarang, pergilah dan ganti pakaian institutmu dan kemudian bergabunglah dengan instruktur Mailah. Dia akan membawamu ke sisi lain, dan kemudian ada seseorang dari distrikmu yang akan menjemputmu dari sana. Terima kasih, tetua. Archie membungkuk sebelum meninggalkan ruangan juga. Yehuda mendesah sedih ketika dia melihat Archie telah pergi dan bergumam, apa yang dipikirkan para pengeluh tua itu.